Satsuki tinggal jual rumah, Julius beli rumah, gampang itu. Aku bilang tunggu nyari istri. Itu ada Akhi Sugi, Masya Allah. Assalamualaikum. Oh Akhi. iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu rumah makan atau apartemen? Hotel Kristal. Oh, oke oke. Ini satu ruangan 3 kamar. Oh, semua di situ jadi. Tadi aku lihat videonya, saya lihat ulang, waduh menangis sendiri aku. Ya Allah ya Rabbi. Oh, tuh. Kan saya posting itu di YouTube saya itu kan. Tuh Satsuki, Gurunda udah suaranya udah ngirung lagi tuh. Udah kesumbat air hidungnya tuh. Iya. Orang sampai setengguan begitu nangisnya. Kalau saya sih nggak ada nangis, saya ngapain nangis apa? So iya. Satsuki so iya. Teman-teman, saya ingin ngucapin terima kasih kepada sahabat Doki Media Liguna. Sahabat Doki Media Liguna ini mengirimkan beberapa Bible, ya Bible terbitan, beberapa terbitan ya. Ada yang terbitan 1952. Ada yang 1950 juga ada. Jadi ada 5 Bible yang saya terima di sini. Bible yang sudah tua ya. Udah berumur puluhan tahun. Ejaan lama juga ada. Ada juga yang menggunakan bahasa Sunda. Semakin sulit dan semakin berat langkah kalian untuk memurtadkan, insyaallah. Ini lengkap sudah ini kitab. Tunggu aja ya, ampe Muslim punya stok apa ya? Stok bujangan dan gadis, sama stok rumah, sama stok Indomie. Wah udah mati kalian, nggak bisa murtadin orang. Kenapa mau murtad? Saya mau kawin, ada istri, aman. Kenapa murtad? Saya lapar, Indomie banyak, aman. Kenapa murtad? Nggak punya rumah, ini rumah, aman. Lo nggak bisa apa-apa lagi, lo terhitung, tunggu aja. Wah bagus Saya keluar dulu lagi, penting rapat, nanti masuk lagi. Oke. Oh iya dek, saya mute sebentar. Tafadhol, biar aku isiin. Satsuki lagi di lagi di Probolinggo, Ikhwan, gitu. Lagi di sana. Otennya habis, belum diisi ulang lagi. Tunggu ya. Iya, Probolinggo, Jatim, Jawa Timur. Kapan Kenapa Kores nggak ikut ke Makassar? Ya, keluarga sakit. Ini anak masih rawat jalan, jadi belum bisa ditinggal. Mikana kok sama Ibes karena Mikana kegatelan. Ini teman-teman, Dinda Komal, sahabat Bang Sume ini juga calon moderator kita, MC kita nanti akan sering-sering hadir di dalam debat, supaya kita fungsikan semua teman-teman yang ada di Apologet Islam Indonesia. Beliau salah satu bagian daripada divisi pengembangan atau divisi ekonomi atau bisnis. Oh, ekonomi umat, Masya Allah. Siap. Insya Allah ya. Doakan aja teman-teman sekalian, program-program daripada API 2 pekan ke depan akan kita sampaikan ke khalayak banyak. Program jangka pendek, jangka panjang,
agar supaya umat itu bisa memahami bahwa dengan hadirnya API di Apologet Islam Indonesia itu diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan daya ekonomi umat. Amin. Dan kita salah satu program jangka panjang pendirian, kita akan mendirikan pesantren Apologet yang diharapkan nantinya bisa mencakup SMP dan SMA. Kedepannya kita akan dirikan perguruan tinggi. Masya Allah. Oh, PR Doakan, besar itu ininya. Gurunya apa? Iya. Namanya kurikulum. Insya Allah. Dan itu kita akan rangkul semua para apologet untuk bisa mengambil peran di dalam pengembangan bisnis ini ya. Makanya nanti insya Allah 2 pekan ke depan kita akan mendengarkan program-program API. Di antaranya di antar cabang itu, di antar provinsi kita upayakan ada cabang, dan setiap cabang pasti ada ketua di sana. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan API, misalnya yang ada di provinsi Jawa Timur, saya misalnya memiliki tempat yang bisa kita manfaatkan, ya kita gunakan untuk kemudian buka cabang. Karena juga program jangka panjangnya itu kita akan membuat sama seperti Alfamart ya, API Mart nantinya insya Allah. Keren deh. Sudah kita programkan, insya Allah kita usahakan semoga bisa terrealisasi dengan cepat. Amin. Amin, amin. Si Koras jadi profesor dong. Ini Insya apa Allah. ya? Apa ya waktu itu tuh kayak ada ini loh guru. Nah, jadi kalau nggak salah FPI ya. FPI bikin kayak gituan dijegal. Cuma aku lupa kenapanya. Semoga API enggak lah. Enggak, kalau 212 itu dijegal dari ininya, distribusinya dijegal. Barangnya dipersulit. Kenapa ya? Enggak, bukan hanya yang berbau Islam sih, semua saingan bisnis mereka ya pasti dijegal. Oh gitu, oke. Itu sih. Sebenarnya lebih gampang kalau mau dari, ya kalau nggak hulu ya hilir, pilih salah satu, jangan di tengah-tengah. Apa tuh, nggak ngerti. So kalau lu mau jadi, misalnya lu buat produk gitu, UMKM misalnya buat snack atau apa, kalau enggak ya lu jadi petani sekalian gitu. Kalau yang penjual biasanya dijegal dulu. Oh. Iya, jadi ini upaya yang kita lakukan meskipun upaya ini tadinya dihasilkan dari beberapa teman ya, yang tidak semuanya bisa berkumpul di Makassar, tapi paling tidak dari hal kecil ini kita berharap hal besar ini bisa terrealisasi. Di Indonesia umat Islam itu mayoritas. Kalau mereka kita arahkan belanja di tempat kita, insya Allah ya perekonomian umat itu akan dengan cepatnya meningkat. Amin. Amin, Allahumma amin. Iya. Selisih 100 rupiah aja kali sekian juta rakyat Indonesia yang beragama Islam, insya Allah itu akan berdampak sangat-sangat luar biasa. Karena ini juga bukan pencanangan, wacananya bukan wacana kecil. Memang kita punya wacana secara menyeluruh untuk meningkatkan perekonomian bangsa kita ini. Tentu dengan meningkatkan perekonomian rakyat, maka itu akan berdampak kepada negara kita. Ya, dan salah satu yang bagus sebenarnya yang Kores mau buat dulu ya, yang website itu sampai sekarang belum terrealisasi. Mungkin Oi. di API aja. Ya, nanti itu biar aku yang ngomong. Terus tahu. Ya teman-teman sekalian,
Ya sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan kalau komunikasinya bagus ya. Masalahnya kadang-kadang salah satu kelemahan kita nggak kenal nih dengan netizen gitu kan, penonton. Kadang ada penonton yang mungkin dia punya link untuk sesuatu gitu kan, misalnya dia petani atau dia mungkin peternak gitu, atau punya link untuk bahan yang paling bagus, harganya lumayan gitu. Ini yang perlu dimediasi. Iya, ekonomi umat, scientific umat. Wah, nanti ada lagi tuh banyak ikhwan. Oke. Lu sebentar, waktu Indonesia Barat, Abang daripada Uhti Hesti minta untuk berdialog kembali. Insya Allah kita akan bergeser ke sana sebentar. Oke. Jam 11 Abang, berarti di Makassar. 2 jam lagi ke oh, depan. oh abangnya, berarti yang cowok ya ya. Iya. Assalamualaikum Bang Uco. Salam sehat, Kojul. Alhamdulillah. Juma, Masih ganteng seperti Polres. biasa. Gimana kabarnya Bang Juma? Alhamdulillah. Baik, tampan. alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini insya Allah perubahan terakhir di API ini akan lebih dahsyat. Saya simak tadi percakapan Wak Labu dengan Wak Labu yang kedua. Waduh, mulai gemetar. Lanjut. Percakapan di mana? Di TikTok tadi. Oh gitu. Sesama Wak Labu tadi ngomong tadi sesama Wak Labu. Ribut tadi kan mereka barusan. Saya mau Iya. naik tadi. Saya mau naik tapi ya biarkanlah. Yang nonton juga 300 orang. Ntar kalau Rudi kita- sama Herdi ya gurunya tadi ya. Iya. Oh. Iya, jadi ya Mereka agak cakar-cakaran dan saling menipu satu sama lain. Sesama serigala. Sesama serigala saling maki, saling ini rebutan daging. Sekarang masih sekarang. Udah ditutup palingan. Oh. Gak ada yang nonton, cuma 300 orang. Itu pun umat Islam yang nonton sana. Assalamualaikum, Pak Julio. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deh. Oh. Coba ini. Iya. Dinda Nah, gimana sih? tes toh. Alhamdulillah. Oke, dikabari teman-teman ada berunda di ini. Oh iya, nanti saya tahu. Iya. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Polres, Julius, Ya. Tebas. Ini akhi siapa ya? Sehat, kalau sehat Bang, saya di Makassar. Oh, akal Pasukan sehat. Pasukan berani mati dari Makassar. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang Iya. mendampingi kita Yang lain udah ketemu. sampai subuh. Tadi malam beliau baru bergeser. Iyalah hari terakhir soalnya. Iya, tapi beliau dan timnya selalu mendampingi teman-teman apologet. Dia di bawah. Ninja. Yes. Ahmad Kainama. Ustadz Kainama kah? Fix. Ustadz Kainama. Beliau Iya, Ahmad Kainama itu. host tolong dinaikkan guru kita yuk. Iya, Aki semua dilanjut aja, Ki. Saya di bawah aja mungkin ikut. Baik, Di bawah aja. baik. Adinda. Masih banyak. Siap. Assalamualaikum Ustaz Kainama. Ini bukan Ustadz Kenapa tapi anak Afwan. Oh, Bang Ares. Ini berinkarnasi nih Ustaz. Ustaz Kainama berinkarnasi. Bang Aresto, skill rotasinya dimatiin dulu. Oke. Sudah, Afwan. Nah, open cam lagi. Oke. Bang Ucok sebelum ke Dinda Siap, Ariesto. Bang Ucok siap di sana api di
di Medan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sumut siap bang, insya Allah siap. Allahu Ada Akbar. Kodulius itu. Iya, masya Allah. Baik. Insya Allah aman Medan siap. Oke, mantap lah kalau demikian. Aku udah Luar biasa. kirim sama Bang Alip data. Oke. Udah sip, lengkap bang, siap bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, sedikit saya menyampaikan bahwasanya ke depan itu kita akan punya kartu dan di kartu itu akan ada nomor registrasi ya. Misalnya daftar tahun ini bulan ini, misalnya dia urutan ketiga, maka nomor registrasinya itu misalnya namanya adalah Firdaus Aveiro, API strap 005 strap 9 strap 2023. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi ada kartu registrasi bahwa kita adalah bagian daripada API. Artinya yang mendukung pergerakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi kita ada satu komando gitu. Diupayakan seluruh umat Islam sih yang ada di negara kita ini itu mendaftar, dan bukan hanya skala Indonesia, teman kita di luar negeri pun bisa mendaftar sebagai anggota, partisipan dan seterusnya untuk mendukung pergerakan apologet Islam ini. Dan diharapkan ketika ada sesuatu atau ada apologet yang kesandung dengan hal-hal yang terkait dengan hukum, maka secara lembaga API akan mengawal teman-teman. Seperti itu. Nantinya kita di sana untuk membackup pergerakan teman-teman. Yang pada intinya visi dan misi daripada API ini adalah melakukan dialog ya atau debat. Ini salah satunya ya, secara santun, beretika, berdata, lalu kemudian menjauhi hal-hal yang bisa mencederai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jadi setiap debaters yang ada di bawah naungan API itu sebisa mungkin kemudian menjaga diskusinya untuk kemudian tidak melakukan hujatan atau penistaan. Sehingga apa yang dilakukan oleh para apologet Islam itu terukur dan tidak lagi liar seperti biasa. Dan kita akan upayakan hal-hal yang tabu ya, yang diperbincangkan antar dua agama ini itu menjadi sesuatu yang acap kali menjadi konsumsi publik, bahwa saya ternyata antara agama Islam dan Kristen itu bisa berdialog tanpa adanya tendensi saling benci satu sama lain, tapi sifatnya adalah memberikan edukasi dan biarkan umat kemudian untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan inti daripada berdirinya API ini adalah pencegahan dini terhadap adanya tindakan-tindakan rasis ya antar dua agama, sehingga membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan dikarenakan hal sara. Maka API tampil kemudian untuk menyatakan diri bahwa dengan adanya API diupayakan tidak ada lagi bentrok ya antar agama, dan tidak ada lagi tindakan-tindakan yang sifatnya rasis di antara kedua agama, sehingga tidak saling mencurigai satu sama lain. Itu tujuannya. Jadi bukan API ini berdiri justru untuk menjadikan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi dengan adanya API, maka kita akan lebih mengenal agama saudara kita dengan baik. Begitu juga
teman-teman di luar Islam bisa mengenal Islam itu dengan pola yang seharusnya, yang semestinya, pola yang sebenarnya. Jadi mereka tidak lagi mendengarkan selentingan tentang Islam yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Karena banyak teman-teman kita di luar sana yang mengenal Islam itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, mereka hanya mendengarkan berita-berita tentang Islam, tetapi berita itu tidak akurat. Untuk itu dengan adanya API, umat di luar Islam itu khususnya yang ada di negara kita ini bisa memahami Islam itu seperti apa. Karena itulah kemudian API sangat berusaha untuk melibatkan tokoh-tokoh Islam yang ada di negara kita ini. Minimal mereka menjadi salah satu narasumber di dalam menyampaikan Islam itu seperti apa. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi bagi sahabat rekan yang ingin mendaftar sebagai anggota, kelihatannya teman-teman kita para pengurus dan manajemen API itu sendiri sudah membuka diri untuk menyampaikan cara-cara mendaftar sebagai anggota gitu ya. Silakan Dinda Kores, di sini kok lampunya kok mati ya? Oh gitu. Silakan dilanjut dulu Dinda. Lampu kita mati di sini. Siap-siap ya. Ini Gurunda. Yo Ivan, jadi aku lihat di bawah juga udah pada nggak sabar untuk mendaftarkan ini ya, mendaftarkan apa namanya? Keanggotaan. Harap bersabar aja, tunggu aba-aba sounding dari divisi humas API itu sendiri. Insya Allah itu sekalian sama ininya, sama apa sounding program kerja di 2 minggu ke depan. Jadi stay tune aja Ivan, sabar aja. Semua akan makin indah ke depannya gitu. Jadi bisa saya tambahkan ya? Iya tafadhol, ini Bang Aristo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi alhamdulillah selama pertemuan para guru-guru kita, para senior kita di Makassar, ya walaupun saya berada di Jakarta, tetapi update apa saja yang dibicarakan dan menjadi visi dan misi oleh para senior-senior kita itu, saya juga alhamdulillah menerima update. Jadi dalam API ini, saya bersama dengan senior kita juga, Bang Hendy, itu kalau tidak salah, kebetulan saya bersama beliau mendapatkan amanah di divisi humas. Ya, jadi tadi saya barusan saja kita tadi barusan saja japri-japrian di via grup WhatsApp. Mungkin besok itu ada acara pertemuan di Jakarta. Dan kebetulan saya juga mendapat undangan. Nah, tentunya insya Allah besok itu juga saya akan usahakan untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Nah, kemudian apa yang menjadi pembicaraan. Kemudian saya juga akan jumpa juga dengan Bang Hendy, ya. Kemudian ya apa sebenarnya jadi visi dan misi kita. Nah, itu nanti akan kita sampaikan secara publish. Tentunya untuk hal ini tentunya kan harus harus kita musyawarahkan, baru kemudian akan kita publish seperti apa cara pendaftarannya. Dan tentunya saya juga yang saya dengar juga untuk mendaftar menjadi anggota API ini ada beberapa ini ya, kalau nggak salah Gurunda ya, kita ada beberapa apa sih bahasanya, nanti kita tes ya, atau mungkin ada ujian-ujian khusus gitu yang ini persyaratan khusus. Nah itu saya kembalikan ke manajemen ya, seperti apa. Nah jadi bersabar aja. Yang pasti kan dibagi, ya jelasin aja itu kan dibagi dua tuh, satu pendebat, satu partisipan gitu, biar orang nggak bingung gitu, karena kan ada dua jenis kan. Ya,
Nah itu nanti kita musyawarahkan nanti kan. Kalau saya kan bukan tentunya segala sesuatu kan akan nanti kita musyawarahkan, kita putuskan dalam musyawarah, gitu kan? Ya, itu ada saran tuh dari penonton tuh masalah oten menyamar ya, karena salah satu jurus yang sering dilakukan oleh para polikardus ya menyamar ya, ini yang kita harus antisipasi benar-benar. Kalau itu sudah pasti tuh, itu akan kita sortil dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman bagaimana penyamaran ya di beberapa yayasan ada yang kemudian masuk ya. Jadi kita belajar dari banyak hal ya. Jadi ada yang pura-pura menjadi mu'alaf untuk bergabung menjadi dalam sebuah organisasi, kemudian mereka menghancurkan dari dalam. Nah tentunya kita sudah punya pengalaman-pengalaman itu, kita belajar dari pengalaman, dan tentunya dalam proses untuk menjadi anggota API ini, kita akan mensortir secara ekstra gitu. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan kita semua. Nah, dan tentunya kita akan menyiapkan tim orang-orang yang sudah mereka punya kemampuan untuk itu. Nah makanya nanti kita ada beberapa divisi yang kita bentuk ya, untuk salah satunya untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang di bawah. Nah kemudian teman-teman yang terakhir, janganlah kalau ada yang berpura-pura kemudian merusak. Ini tim terbentuk nggak main-main, dan orang-orang yang berada di dalam ini bukan kaleng-kaleng ya. Kita akan kejar sampai kemanapun, sampai ke lubang batu pun kita akan kejar, dan kemudian iya itu ya, kita punya orang-orang yang khusus punya di situ. Kita tergabung dalam organisasi ini, semua dari kalangan ada. Jadi tidak ada kata berpura-pura, menyamar-menyamar, menghancurkan ya. Karena perlu digarisbawahi, ini orang yang masuk bergabung di dalam ini orang-orang yang mantan rusak semua. Nah, jadi sebelum kalian merusak, kita sudah rusak duluan. Nah itu sih kira-kira mungkin tambahan dari saya. Silahkan lanjut teman-teman. Ya jadi yang bisa mendaftar itu siapa aja ya, selama mereka itu Islam. Jadi fotonya, foto KTP dan foto bersama dengan diperlihatkan dengan KTP-nya gitu, supaya ketahuan bahwa KTP yang didaftarkan ini betul-betul adalah punya dia gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di akun daripada sekretaris kita, Dinda Ardiansa gitu ya. Semuanya jelas di situ, dan di API tidak ada yang ditutup-tutupi. Program kerjanya nanti akan dijelaskan, orang-orangnya siapa aja di dalam, visi misinya juga demikian. Bahkan akte pendiriannya nanti juga kita akan kalau perlu kita publish sebagai pembuktian bahwa API ya gitu, betul. Silakan lanjut teman-teman. Jadi ditunggu kabarnya Ikhwan tuh, update-nya ya. Jadi besok akan ada rapat itu menentukan program kerja sama menyempurnakan ADRT sama administrasi pendaftaran. Nantilah itu disonding, stay tune aja, sabar. Semua akan makin indah pada waktunya. Belum lagi ini veteran perang Akhi Ahmad Basin. Assalamualaikum Beb. Kaget ya, syukurin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah ini juga. Ini api Kalsel ya. Ini api cabang Kalsel ini. Kalteng. Ah, Kalteng. Ya, untuk yang bagian typing juga nanti ada divisinya, divisi typing API nanti. Itu tergabung juga, ada WA-nya.
Jadi nanti di API ini akan apa ya, dalam yayasan itu biasanya tiap divisi akan punya grup WA-nya masing-masing dan terintegrasi dengan satu grup WA general gitu. Nah, jadi untuk para organ pembina, pengawas dan pengurus, siap-siap saja HP-nya rame terus. Dianjurkan punya HP satu lagi hanya untuk yayasan API ini. Alhamdulillah, Ana sudah punya HP baru ini. Pamer dikit boleh? Alhamdulillah. ya, ayo open game lah. Wah, Bekasi siap juga, sakti. Ya, divisi typing, divisi tap-tap layar, divisi report, nanti ada juga. Jadi mungkin saya tambahkan, nggak bisa kalau di organisasi ini, apalagi oten yang berpura-pura masuk, ya. Karena di sini banyak juga mantan oten, gitu loh. Jadi nggak bisa, udah nggak bisa itu mantan oten. Oke, ketahuan digebugin itu ya, ketahuan digebugin. Oh jelas itu pasti. Wah, Ahiwasin loh, urusan sekarang. Ya beliau itu mikirin mau istri 2. Bukan itu pasti karena asam lambung menyerang itu. Banyak yang komentar kalau ketahuan disalib. Nah, iya, disalibnya huruf Z lagi, bayangin belok-belok badannya. Kok Julius kemana? Beliau itu punya satu HP dan HP-nya itu cepat panas. Kemudian ya, saya tidak perlu menyebut nama. Saya juga sudah berjumpa dengan para guru-guru kita, dan para guru-guru kita menyatakan bahwa mereka sangat mendukung atas program-program dan rencana yang sedang kita gagas ini semua demi kemaslahatan umat. Dan kemudian ini khusus Gurunda Zuma, kemarin saya sempat video call bersama dengan Ustadz Abu Dedat. Jadi salam untuk Gurunda Zuma. Beliau sampaikan kalau ada waktu boleh kiranya berkenan untuk mampir ngobrol-ngobrol di MUI Pusat. Kita ditunggu, Gurunda. Insya Allah. Sampaikan salamku ke beliau. Beliau beberapa tahun yang lalu memang sering komunikasi dengan kita ya. Namun kita belum pernah jumpa langsung. Tapi teleponan udah biasa. Chatting apalagi terkait dengan gerakan kita yang insya Allah dalam waktu dekat ini untuk menyatukan tekad ke Lembaga Kitab Indonesia untuk meminta dengan hormat menghilangkan kata Alkitab, Allah, Nabi dan Rasul untuk sementara. Begitu Dinda. Baik. Nah ini Gurunda, mohon berkenan hari Selasa jam 11 siang saya akan video call Kanda Zuma. Nanti di sana akan Gurunda Zuma akan berbicara dengan beberapa tokoh secara video call. Saya tidak perlu sebut namanya. Begitu. Insya Allah. Jadi program-program ini sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau semua. Dan mereka semua katakan, kemarin Afwan Ana sempat janji mau video call dengan Habibana, tapi karena tamu tidak putus-putus, jadi Ana kurang begitu ini untuk video call. Jadi besok itu hari Selasa, insya Allah kami ketemu Gurunda di kediaman. Saya pasti sudah kenal semua. Refli Harun, Pak Refli Harun. Iya, baik. Insya Allah. Jadi hari Selasa itu izin Gurunda untuk angkat video call karena insya Allah Ana akan video call Gurunda. Allah, kita ukhuwah, ya, silaturahmi dari guru kita Buya Yahya. Ya, beliau ingin kemudian kita berdiskusi ringan
terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini. Ya semoga aja ini tanda-tanda ya baik bangkitnya Islam ini kembali ya. Amin. Ya, dan bangkitnya Islam secara umum gitu. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Insyaallah. Amin. 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 Jadi sudah Anda sampaikan terkait rencana-rencana kita ini kepada guru-guru kita itu, dan semua alhamdulillah beliau-beliau mengatakan sampaikan kepada Zulkifli M. Abbas bahwa kami mendukung seluruh program-program dakwah antum-antum semua. Masya Allah. Amin. Amin. Allah. Amin. Nanti Anda kirim di grup hari Selasa kebersamaan kami. Ya, kalau itu nanti insya Allah sekali lagi Ana izin kepada Gurunda hari Selasa sekitar jam 11 izin Ana video call, mohon diangkat telepon saya Gurunda. Insya Allah. Baik. Ya memang ada beberapa tokoh ya yang alhamdulillah sudah melihat ya, gerakan-gerakan para apologet yang sangat-sangat signifikan ya, nyata ya di sosmed, bahwa keberadaan apologet ini memang adalah bukti nyata Islam ini harus bergerak. Islam nggak bisa diam hanya dengan membaca Al-Quran di dalam masjid, tetapi Islam harus disuarakan tentu dengan cara-cara yang baik. Rangkul semua para apologet agar tidak berjuang sendiri-sendiri. Jadi teman-teman yang tidak sempat kemudian kita hadirkan atau tidak sempat kemudian kita informasikan, ya saya sebagai pembina mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pertemuan yang barusan kita lakukan di Makassar selama kurang lebih 10 hari itu bukan inisiatif yayasan atau kelompok, tetapi itu adalah inisiatif orang per orang dari beberapa saudagar-saudagar umat Islam ya, saudagar Muslim yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah ya dalam aspek pemenuhan terhadap dirinya dan kemudian pemenuhan terhadap umat. Itu sudah dilihat dari segi pembuktian, sehingga berbekal dari hal tersebut mereka oknum-oknum ini ingin kemudian mengabdikan diri kepada Allah dengan cara berniaga dengan Allah, sehingga mereka memandang perlu untuk seluruh apologet, seluruh debater Islam Indonesia itu dibuatkan payung hukum, dibuatkan satu wadah untuk mereka bersatu di dalamnya. Jadi bukan justru dengan adanya API para debaters ini berkubu-kubu, tidak. API ini tujuannya adalah mempersatukan semua debaters Islam. Semua. Tidak ada yang kemudian merasa dianaktirikan. Hanya kebetulan saja oknum yang saya anggap tadi ini sebagai penggerak itu hanya mengenal beberapa debaters yang akrab dengan oknum tersebut, sehingga yang diundang itu aja gitu. Tapi kedepannya beliau sudah ngomong tadi di bandara, dia katakan bahwa insya Allah paling 2 tahun ke depan kalau perlu kita akan menyewa stadion untuk kita pertemuan seluruh apologet Indonesia gitu ya. Itu cita-cita beliau. Mantap, Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, dan itu kami nyambut baik. Jadi teman-teman yang tidak sempat hadir, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Bukan kita tidak melibatkan saudara-saudara, tetapi memang inisiatif daripada oknum yang saya maksud yang menginginkan adanya payung hukum terhadap para apologet itu hanya memanggil beberapa teman-teman yang beliau kenal di dunia apologet yang diharapkan nantinya menjadi corong ya terhadap
apologet yang lain, debaters yang lain yang belum sempat hadir gitu. Anda tidak usah bersedih. Siapapun kita, mari kita bergabung di API. Anda berada di kota mana, insya Allah akan kita buatkan wadah di sana untuk menjadi cabang. Jadi pergerakan kita itu secara global, bukan hanya orang per orang. Karena ini sifatnya untuk umat Islam secara keseluruhan. Iya, silakan. Gimana, Dek? Ya, Wani Fisabilillah, terutama Mujahidin Gasul Fikr yang sudah tergabung di yayasan-yayasan sebelumnya, kami welcome. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gabung-gabung aja. Api nggak melihat yang begitu-begitu ya. Wani Fisabilillah. Betul. Aman. Ya kan Gurunda ya? Ya. Masya Allah. Iya betul. alumni sendiri, ini soalnya. Saya sendiri ya megang beberapa yayasan dan saya tidak bisa kemudian mengatakan ngapain saya merangkap jabatan, ngapain saya merangkap, yang nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kalau dibutuhkan oleh umat, ya nggak usah terlalu formalitas. Kalau dibutuhkan oleh umat dimanapun kita bisa berdiri dan sebagai apapun di sana selama kehadiran kita itu memberikan dampak positif terhadap umat. Gitu. Jadi tidak ada tendensi bahwasanya oleh karena ini loh kok bisa mendirikan ini, bukankah itu nggak laku dan nggak laku sekarang. Apalah artinya kita bersama tapi nonsen. Ya, apalah artinya kita membuat sebuah persatuan tetapi tidak ada gerakan. Adalah lebih baik kemudian ketika kita banyak yayasan, banyak organisasi, tetapi ada dampak yang bisa kita lihat. Ada gerakan yang bisa kita kemudian jadikan acuan untuk memperlihat inilah Islam gitu. Jadi apakah kemudian MMCI itu berada di bawah naungan daripada API? Tidak juga. Tetapi MMCI itu berjalan seiring bersama dengan API. Gitu. Makanya tadi beberapa kali teman-teman kita dari hasil pertemuan kita itu mengatakan bahwasanya ketika nanti ada yang sudah dimualafkan, ya kita giring ke yayasan-yayasan diantaranya MMCI untuk kemudian melakukan pembinaan terhadap mualaf yang ada. Jadi bukan API mau berdiri sendiri. API ini karena mereka di dalamnya adalah orang-orang yang bergelut di dalam dunia debat, maka dengan adanya API diharapkan kemudian yayasan-yayasan yang bergerak di bidang mualaf itu bisa berjalan seiring bersama. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika berbicara mengenai dialog tentang agama, maka masyarakat Islam akan berpikir oh ada API gitu. Ada API yang membidangi itu. Ketika berbicara tentang pergerakan pembinaan mualaf, oh ada MMCI misalnya, ada MCI, ada Arimatea dan seterusnya. Jadi nggak perlu khawatir ketika berbicara mengenai bisnis, ya manalah gerakan-gerakan daripada organisasi kita ini yang membidangi hal tersebut. Jadi tidak ada yang dianaktirikan di sini. Siapapun boleh bergabung, apapun latar belakangnya, berasal dari yayasan apapun. Itu yang penting. Jadi tidak mesti harus wah saya kan dari yayasan ini, saya di dalam ADRT-nya saya tidak boleh rangkap jabatan. Iya, itu betul. Kalau di dalam aktenya ada seperti itu. Akan tetapi ketika kemudian ada wadah yang bisa mencakup pergerakan kita secara menyeluruh, ya kenapa tidak kita bergabung. Jadi kita jangan terkubur sebelum meninggal. Itu sih dari saya. Ya Allah, Mumtaz. Ya, nanti terkuburnya pada saat meninggal aja. Jangan terkubur saat Anda masih hidup. Sama apa lagi satu lagi tuh ya? Oke, lupa efek nikotin. Silakan. Satu lagi. Assalamualaikum. Iya. Ya. Jauh hari. Rame lanjut aja. Ya. Teman-teman baru kumpul di Makassar. Itu alhamdulillah Ana sudah bertemu dengan para guru-guru kita, dan para guru-guru kita mengatakan bahwa beliau-beliau sangat mendukung apa yang menjadi visi dan misi
dalam dakwah kita. Ya, nah, tentunya ini hal yang baik. Ya, tentunya kalau bukan di dalamnya ada visi dan misi dakwah, tentunya para guru-guru kita juga tidak akan mungkin mengaminkan ini, bahkan mendukung. Nah, mungkin alhamdulillah Allah berikan rizki kepada saya dekat dengan beberapa para ulama-ulama, dan alhamdulillah juga dengan saya sudah sounding juga, saya sudah sudah minta izin ke para guru-guru kita, ya. Yang paling dekat dengan saya hampir setiap hari itu Ustadz Kainama, Bunda Umi Irene Haja Umi Irene Handono. Beliau sangat mendukung, gitu. Nah, kemudian bukan saya bicara ini supaya saya dianggap wow begitu ya, enggak. Kemudian kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan Lim Joy Sun, seorang tokoh mu'alaf yang sangat terkenal asal Malaysia. Nah, insya Allah beliau dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke Indonesia, akan menuju kota Balikpapan. Beliau sampaikan, beliau juga ingin gitu mampir ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol bersama kita, bagaimana bersinergi dakwah antara Indonesia dan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, Lim Joyson punya program dakwah, jadi beliau punya kerjasama dakwah se-Asia Tenggara. Tahun ini Indonesia sebenarnya mendapat kesempatan untuk dikirim 30 orang para kristolog untuk dilatih. Dan semua akomodasi, hotel, makan, dan lain sebagainya ditanggung oleh mereka. Nah gitu. Nah mungkin kedepannya insya Allah kita bisa bersinergi. Nah kemudian juga Gurunda dalam waktu dekat, alhamdulillah Muhammad Hijab juga akan hadir ke Indonesia. Pasti sudah sama-sama kenal nih Muhammad Hijab, salah satu kristolog dunia yang meluluh lantahkan seorang David Wood di depan publik. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebetulan alhamdulillah Ana punya jaringan ke sana. Bahkan kalau Gurunda ingat waktu di Makassar Ana sempat video call. Iya, betul. Itu mereka datang ke Indonesia, sempat di Makassar. Kita mampir di Makassar. Ana ingin pertemukan dengan Gurunda Zuma, tapi Gurunda Zuma betul-betul sibuk, ya. Dan itu alhamdulillah kami menuju Maluku Utara, Halmahera, masuk ke daerah pedalaman, kami syahadatkan 14 orang waktu itu. Allahu Akbar. Nah beliau juga sudah sampaikan ingin bersinergi dakwah dengan kita di Indonesia. Cuman ya anak itu cuman Allah kasih kelebihan bisa kenal dengan beliau-beliau, tapi manajemen dakwah ini seperti apa, anak belum begitu. Makanya adanya API ini, ya insya Allah kedepannya kita sinergi dakwah gitu ya. Nah yang terakhir Gurunda, kemarin anak dipanggil oleh Habib siapa gitu, beliau yang selalu menyalurkan pakaian dan makanan ke seluruh Indonesia untuk khusus kepada para mualaf. Sekali kirim itu sekitar 1 kontainer pakaian baru ya, bukan pakaian bekas. Nah jadi beliau itu juga sampaikan beliau mencari yayasan yang mungkin bisa bersinergi dengan mereka untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada para mu'alaf ke seluruh wilayah Indonesia. Nah dengan adanya ini, ya mungkin insya Allah ke depannya bisa kita sinergikan dengan API. Begitu. Nah itu salah satu program dakwah Gurunda kita Ustadz Kainama. Begitu.
Nah, insya Allah kedepannya seperti itu. Nah, itu mungkin ya. Dan sudah Ana sampaikan ke beberapa para guru-guru kita, dan alhamdulillah para guru-guru kita mengaminkan dan sangat menyambut baik dengan kehadiran API ini, salah satu organisasi yang dibangun oleh para pemuda-pemuda generasi Islam, dan insya Allah dengan hadirnya API ini menjadi asbab hidayah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Itu saja mungkin dari saya. Amin ya Rob. Ya, jadi kita berharap dengan adanya API ini Indonesia menjadi pusat kristologi. Amin. Ya, pusat apologet dunia gitu. Betul. Kita umat Islam terbesar dunia kan di Indonesia. Jadi Indonesia ini harus menjadi sentral para apologet Islam. Ya, kita berharap dengan adanya API, ya kita bisa mengentaskan kemudian apologet baru, ya, dengan adanya wacana sekolah yang akan kita dirikan dari lulusan sekolah apologet Islam Indonesia. Ya, tentu berharap Indonesia ini menjadi pusat atau sentralisasi daripada pengembangan para pakar apologet dunia gitu ya. Karena salah satu program yang kita jadikan kurikulum di sekolah nantinya adalah penguasaan terhadap bahasa-bahasa kuno, kitab suci kuno, ya, dan bahasa-bahasa kitab suci Islam dan juga agama-agama di luar Islam. Jadi polanya nanti itu kita berharap anak didik kita lulusan daripada sekolah API ini itu bisa menguasai bahasa-bahasa kitab suci. Itu harapan kita, sehingga Indonesia benar-benar menjadi pusat, ya, pengembangan para apologet Islam dunia. Jadi seperti Bang Suma, ya, Bang Suma ini dapat tawaran untuk menjadi pendakwa di 60 juta per bulan. Itu bulan pertama sampai bulan ketiga. Di atas bulan selanjutnya itu insya Allah dijanjikan ini. Tapi karena saya tidak menguasai bahasa pasaran di sana, saya katakan kepada tim kita yang ada di Amerika sana bahwa biarkan Bang Suma kemudian mendidik generasi yang lebih muda untuk kemudian bisa kita kirim ke luar negeri, memberikan pengajaran-pengajaran Islam terhadap orang-orang bule yang ingin mengetahui Islam secara menyeluruh, secara yang maksudnya ingin mengetahui Islam dari sumber yang benar gitu, bukan dari media saja. Seperti itu. Ya, jadi Gurunda. Iya. Kemarin itu kan Ana juga ditawari. Jadi kayak seperti IERA membuka cabang di Indonesia, dan kemudian IDT, lembaga yang digagas oleh Lib Joysud yang sekarang sudah berkembang di Malaysia, itu beliau meminta saya untuk untuk membuka ini di Indonesia, tapi saya menolak. Saya menolak karena pertama alasannya saya tidak punya kemampuan untuk mengelola manajemen dakwah, ya. Nah, makanya harapan saya ini dengan hadirnya API ini, insya Allah kedepannya bersinergi seperti apa yang Gurunda sampaikan itu. Nah, kemudian dengan beberapa tim-tim di Eropa, ya, terutama untuk Yusuf Estes Foundation, alhamdulillah saya juga dekat dengan orang-orangnya, kita bisa bersinergi dakwah juga. Jadi sudah benar apa yang Gurunda sampaikan, Indonesia akan menjadi pusat dakwah internasional. Amin. Kalau perlu, ya. Amin. Karena ya alhamdulillah kita sudah punya link ke sana. Ya, ini bukan sekedar saya bicara agar saya mendapat pujian, agar saya dianggap, enggak. Yang mendatangkan Lim Joysun ke Indonesia itu alhamdulillah atas izin Allah, bersama dengan saya datang ke Indonesia, kemudian berkunjung ke beberapa kota di Indonesia, gitu, dan saya punya komunikasi langsung dengan orang-orang yang ada di IDT, bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman Speaker Corner, dengan tim IERA,
Kemudian juga alhamdulillah kami punya jaringan juga langsung. Kalau teman-teman pernah melihat satu berita di mana seorang yang membuat karikatur Nabi Muhammad kemudian sekarang sudah masuk Islam di Belanda. Kita juga sudah punya jaringan ke sana. Beliau siap datang ke Indonesia. Gitu loh. Beliau siap datang ke Indonesia untuk bersinergi dakwah dengan kami. Gitu loh. Jadi ini sudah skala internasional kalau ini terrealisasi, insya Allah. Amin. Teman-teman. Gitu. Kemudian saya sudah bertemu dengan Buya Yahya, sudah saya sampaikan ini. Ya mungkin Gurunda juga sudah paham. Saya sudah bertemu langsung, kemudian beliau sudah japri-japrian, nomor handphone beliau ada di sini. Beberapa para guru-guru kita ada semua di sini di handphone. Kemarin voice note-nya saya sudah kirim ke grup, gitu. Dan beliau-beliau sangat mendukung dan mengapresiasi pergerakan dakwah yang kita gagas ini. Gitu. Ya, Adinda Ariesto. Siap. Sebelum lanjut, ketua kita ada tuh nongol wajahnya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Host mohon dibesarkan akun Akhi Sugi, Pak Desugi yang ganteng kali. Ya, silakan. Oh, ini ketua kita, Masya Allah. Iya. Lanjut ketua. Aduh. Tunggu dulu. Ini antum di mana, di Jakarta? Masih di Jakarta beliau. Iya betul. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai besok malam. Malam. Ini hari apa sih? Ahad, Senin, Selasa baru pulang. Besok antum ketemu anak jam 2 kan? Siap betul. Insya Allah antum ketemu anak besok. Pak Ketua, antum kalau nggak ketemu anak pecat jadi ketua nih. Bercanda. Salam takdim buat semua para guru. Aduh, guru dari sini ada. Lanjut. Iya. Monggo lanjut lagi diskusi. Saya nengok kok kameranya kebuka. Aduh, udah kepergok ini. Ditinggal sama orangnya. Salam ukhuwah sama teman-teman kita di sana. Salam ukhuwah. Salah. Oke. Jangan lupa makan malam ya. Sampaikan ke Dinda Hendra Japri besok Kanda Suma jam 9 untuk sarapan di lantai bawah. Sampaikan siap disampaikan. Abang, sarapan yuk gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Aduh, baru berapa jam udah kangen ini. Islam gitu emang. Islam itu gitu. Tidur. Udah mulai pada itu cepetan guru udah panggil, kita mau sarapan tadi makan. Allah Akbar. Iya. Ini Aki Sugi ini udah berapa kali ke Jakarta nggak mau ketemu anak ini. Sombong beliau. Bukan sombong, dirimu selalu. Besok kita jumpa Bang Aristo insyaallah. Insyaallah. Lanjut aja Mbak. Di kantornya Bang Indra kita jumpa besok. Jam berapa besok wacana? Jam 2 ya? Jam 2 katanya. Jam 2. Ya, kalau bisa yang di Makassar itu diharap hadir secepatnya besok. Sabar. Jam 2 berarti dari tempat Ana itu sekitar jam 10-an lah ya. Tiba di sana. Karena beliau di Jakarta Selatan. Itu kenapa kok kayak gitu perutnya, Akhi? Gara-gara pisang ngepek. Gara-gara pisang ngepek. Iya nih. Parah ini. Saya selama 10 hari tim datang di Makassar, kurasa badan saya naik 5 kilo ini. Malah nggak pernah latihan lagi.
lumayan naik 5 sampai 7 kilo. Ya betul-betul. Bang Da, suaranya kurang keras banget. Suara saya. Karena di sini agak rame ya, nggak pakai headset. Oh. Kalau gitu guru-guru semua, anak izin. Iya, gimana? Gimana, Dek? Anak izin untuk ini. Karena hari ini anak ini agak jauh dari Jakarta, jadi merapat ke Jakarta biar besok bisa ketemu para guru-guru saya nih di sana. Baik. Ini saya ada di apa ya? Di kediaman yang RSSSSSSSSSSSSS. Begitu. Insya Allah Ustadz Alif besok kita jumpa insya Allah. Siap, betul. Insya Allah. Insya Allah. Sudah diatur waktunya. Semoga sesuai dengan Amin. ketentuan Allah. Dilancarkan urusannya. Amin. Banda juga mohon doanya besok kita penyempurnaan rencana kita ya. Semoga dipermudah, dilancarkan. Aduh. Siap. Kalau begitu semuanya anak izin. Aku kangen. Belum bilang. Iya, Dek, sama. Anak izin Gurunda dan Ustaz Alif. Iya, Insya Allah besok kita jumpa lah. Baik. Oke, ya. Ya, hati-hati, jaga diri baik-baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah keinget. Ya. Aduh, putus-putus. Oh, udah enggak. Jadi untuk ikhwan fisabilillah yang bertanya-tanya, kenapa namanya API? Kenapa enggak Mujahidin Islam Indonesia? Kenapa enggak dai gitu? Kenapa mesti apologet? Perlu diketahui, apologet itu salah satu kata Yunani yang difavoritkan oleh gurunda kita, gitu. Jadi nama itu dari gurunda. Gitu loh. Silakan gurunda. Apa ini? Iya, betul. Jadi supaya teman-teman tahu bahwasanya apologet itu bukan bahasa agama ya. Berbeda dengan Alkitab, Al-Quran, Nabi, Rasul, iman, syafaat, mukmin. Itu bahasa agama. Kalau apologet itu bukan bahasa agama. Ya, tapi itu adalah bahasa dari disiplin ilmu. Apologet itu adalah retorika atau metode atau ilmu yang membahas tentang pembelaan iman. Ya, kalau apologet Islam berarti pembelaan iman Islam. Kalau apologet Hindu berarti pembelaan agama Hindu. Gitu aja. Jadi kalau ada yang merasa sensi, nah itulah yang dirasakan oleh umat Islam. Kalau ada yang kaget, nah itulah yang dirasakan umat Islam. Sudah berapa puluh tahun, sudah hampir 100 tahun, orang-orang menggunakan istilah-istilah Islam. Tetapi Anda biasa-biasa aja. Giliran kata apologet kita gunakan, Anda kaget, kebakaran jenggot. Ada apa dengan dirimu, gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan kata apologi itu bahasa umum itu. Itu bukan ini. Cuman kata apologet itu muncul di akademisi dari materi-materi yang membahas tentang agama Kristen. Tetapi di dalam kitabnya sendiri nggak ada kata apologet itu. Berbeda dengan kita, Alkitab bertaburan di Al-Quran, nama Allah bertaburan dalam Al-Quran. Dan memang diakui bahwa istilah-istilah Islam itu memang diambil sengaja untuk kemudian mengaburkan konsep Yunani Romawi yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Kalau apologet itu ya pembelaan iman. Apa yang salah dengan itu? Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tidak akan menyentuh esensi daripada agama saudara kita. Tetapi apologet itu adalah bahasa umum yang digunakan kemudian
oleh teman-teman Kristen di dalam mengkaji disiplin ilmu terkait dengan kekristenan. Tidak ada masalah dengan itu. Silakan. Thank you. Syukron Gurunda klarifikasinya. Jadi itu ikhwan ya. Jadi nggak perlu ditanya-tanya lagi. Kenapa namanya kok berbau-bau Yunani gitu. Sekalian nyepet, sekalian ngasih paham arti apologet itu apa. Begitu. Oke, ngapain lagi kita sekarang Gurunda? Barangkali ada yang mau berdiskusi dengan Oten atau ateis, silakan. Mungkin host ada di bawah Oten atau apapun itu, silakan dinaikkan untuk kita berdiskusi ringan. Naikkan Oten. Kalau nggak ada lagi yang mau dibahas. Waduh, kenapa di saya pelunya nggak mau berhenti Oh, gitu. gara-gara asap rokok. Nyampe ya dari Bali ke sana rokoknya. Ya, Telegram gitu Ikhwan ya. Ini untuk 806. Ini pesan dari Ahlu Sodako yang kita sayangi, yaitu Abang Hendra. Yang ingin bergabung terlebih dahulu bisa bergabung di grup Telegram API. Di mana linknya? Linknya bisa diambil di akunnya Abang Hendra kita. Loh Ikhwan, gas. Jadi linknya di grupnya Abang Hendra. Nah, Bang Hendra tuh komen di bawah. Bang Hendra, tafadhol komen lagi supaya pada berangkat ke akunnya Bang Hendra. Oh, salah baca. Oke, direvisi Ikhwan. Di akun TikTok API, bukan di akun TikTok Bang Hendra. Ayo putar balik. Dicari akun TikTok API-nya. Di sana ada link Telegram. Silakan bergabung. Di mana ya link ini? Di mana akun API ya? Enggak, gabung aja kalau Telegram gitu. Nah, nanti yang pendaftaran baru ada syarat administrasi yang harus di apa? Akun TikTok API. Ya. Oke, siap. Ya, silakan bergabung yang punya Telegram bergabung ke sana. Aku lihat perang Ukraina Rusia juga di ini loh di Telegram. Banyak yang nge-share, terutama Ukraina. Rusia dikit diben-benin. Ah ini akunnya Ikhwan, ini udah keluar ya, di sebelahnya MMCI, tafadhol silakan bergabung di grup Tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Sulastri, Masya Allah. Nah ini admin grup Tele ya, namanya Ukhti Sulastri. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, lelah dan tampan Ukhti. Kalau mau bergabung, nanti masuk di akun ini aja ya. Linknya ada di kita. Udah pada kenal. Nah, iya ini Ibes itu nama belakangnya Ikhwan, Sulastri Ibes. Wow, Gurunda. Kapten. Masya Allah. Selamat. Abangku sarapan apa? Di mana abangku? Kita di kafe ini. Kangen Ibes. Wah, kesepian Gurunda, kasihan. Kasihan Gurunda kesepian, ya Allah. Aduh, kasihan banget. Kita di kafe Gurunda lagi nungguin. Suaranya ke mute Gurunda. Mute-nya ke suara Gurunda. Iya, mandi dulu saya, habis itu nyusul. Wah, siap. Pokoknya itu terus mandi dulu, nyusul. Kita makan apa? Palu bahasa serigala. Bahasa serigala. Kesukaan Bang Hendra. Allahu Akbar. Untuk teman-teman nanti masuk aja untuk informasi-informasi atau apapun itu, tapi di situ tidak akan ada informasi-informasi yang internal ya. Kalau untuk informasi internal nanti ada lagi. Karena siapapun bisa masuk di Telegram ini. Oke, Ikhwan Fillah, kalian luar biasa. Terus dukung, terus semangat, jangan pernah kendor. Salam satu Tuhan selalu. Alhamdulillah. Ajarin saya Bes, saya gaptek. Beneran. Nggak paham saya gimana caranya.
Tadi apa ya? Oh ya. Ya semoga umur kita dipanjangkan sampai 2 tahun ke depan Ikhwan untuk Amin. bertemu di apa ya? Pertemuan apologet akbar ini. Amin Allahumma amin. Kalau kemarin kita ketemu di di restonya di restorannya hotel, insya Allah tahun depan 2 tahun ke depan kita akan ketemu di ballroomnya hotel. Oh katanya stadion tadi. Oh kalau itu 5 tahun ke depan, jangan muluk-muluk, ya kan? Santai. 2 tahun ke depan kita di ballroom, tapi kalau memang berkehendak tidak muat ya di mau nggak mau ya di itu stadion Matoangi. Ya. Amin. Allahumma amin. Kalau nggak di lapangan Karebosi ya, Gurunda ya. Iya. Sana kumpul. Praktik. Terus bilang. Linknya ada di ini, Ikhwan yang mau gabung grup tele. Linknya ada di akun Apologet Islam Indonesia. Ke sana, berangkat ke sana. Yo silakan dinaikin admin kalau ada tritung. Iya nih ada Rentokil. Assalamualaikum Rentokil. Namanya lucu ya, Rentokil. Oh ini Muslim ya. Waalaikumsalam. Kita lagi cari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Denara kepeng. Oh inde. Yang nyari tele ada di akun Apologet Islam Indonesia. Kalau nggak bisa linknya berarti belum punya tele. Kalau ada tele terus nggak bisa, nah itu baru tuh kenapa tuh? Kalau saya punya tele, Aki. Hah? Nanti saya DM ini ya, Ibes ya. Masalahnya saya nggak ngerti, saya gaptek saya. Oh. Maaf sahabat, kita lagi mau naikin yang Oten aja dulu ya. Tadi ada Zeto ateis tuh. Ateis astagfirullah. Bukan, Zeto Itu udah mualaf. mantan ateis. Ada temennya nggak tuh Zeto? Zeto gimana temennya yang dorong lu dialog malah nggak datang dia? Coba kita naikin itu ya. Udah langsung masuk telenya Bang Kores lah. Itu kenapa Bes? Nggak bisa langsung masuk katanya Bes. Ya nanti Ikhwan diupdate lagi ya. Kayaknya WA Telegram. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah. Gimana temennya? Temennya nggak merespon sih. Berarti bukan temen itu emang pengkhianat. Bersyukur sekali bisa join di sini. Iya. Nanya apa lagi? Baik. Sebelumnya Zeto masih ada beberapa pertanyaan yang masih ingin ditanyakan kepada guru-guru yang ada di sini sekalian, sekaligus sambil saya ingin belajar di sini memperdalam ilmu agama yang saya yakini sekarang. Bismillah. Alhamdulillah. Zeto ini yang umur 25 berarti ya? Oke, siap, lanjut. Saya cek dulu. Bes. Apakah ada bukti mengenai makhluk astral, gaib, jin, malaikat secara saintifik? Dan apakah ada saintifik yang bisa menjelaskan kehadiran makhluk gaib, jin, malaikat tersebut? Terima kasih. Jawabannya gimana ya? Jawabannya itu ada alasannya kenapa disebut goib itu ya. Gurunda standby ya, Gurunda ya. Sama Satsuki juga. Ya, ada alasannya kenapa disebut goib itu. Itu ada alasannya gitu.
Walaupun sebenarnya banyak data-data video-video, misalnya ada energi berkumpul di sini maka itu keberadaan, atau ada suatu anomali alam yang terekam kamera tapi kita nggak tahu apa, yang kayak gitu-gitu. Tapi buat gue pribadi itu tuh nggak menjelaskan gitu, karena penjelasan itu berarti kata-kata bukan penglihatan. Nah, untuk kata-katanya sendiri yang namanya goib ya goib. Cuman yang bisa gue kasih pesan untuk Zeto ini, kita ini nggak bisa mengetahui semua ilmu pengetahuan hanya dalam satu kali hidup. Tapi nanti ketika kita sudah di afterlife, di surga sana, segala pengetahuan itu ada. Ini pribadi ya, ini pribadi, bisa dibantah. Jadi apa yang dibilang mujizat, apa yang itu tuh ketika kita di afterlife itu terjelaskan. Itu terjelaskan semua, dan termasuk mengenai hal yang goib seperti malaikat, jin, dan makhluk astral lainnya gitu. Kalau dalam Islam sih malaikat, jin, ruh. Ya, itu nanti terjelaskan di sana gitu. Tapi untuk sekarang itu adalah perkara goib gitu, karena dimensinya berbeda. Walaupun videonya banyak, tapi tetap penjelasan ke sana itu nggak ada, karena kita masih di alam dunia, belum waktunya untuk tahu itu. Gini, bagaimana dengan pada zaman para sahabat? Saya ada membaca sekelas Sirah Nabawi ya, yang dimana ketika Khalid bin Walid pergi berperang, dia dihalangi oleh jin. Di situ Khalid bin Walid membunuh jin tersebut. Bukankah di situ jin hadir di hadapan Khalid bin Walid? Bagaimana? Kenapa zaman sekarang manusia tidak bisa melihat jin tersebut gitu? Nah, perkara Khalid bin Walid, kenapa hanya berlaku pada masa lalu? Enggak. Masa sekarang pun berlaku. Tapi orang-orang tuh hanya mengalaminya saja gitu. Tidak ada ilmunya untuk ke sana. Ilmu menjelaskan untuk ke sananya. Itu kayak misalnya contoh gue waktu kecil gitu kan. Eyang meninggal. Terus gue tidur di kasur. Ada guling. Jadi ini kasur, ini tembok, ini guling. Ini guling di belakang ya. Nah terus gimana sih waktu itu tuh? Jadi gue tidur setelah pulang dari Eyang wafat, meninggal. Terus tidur meluk guling. Nah pas tidur meluk guling, gulingnya jatuh ke bawah kasur. Karena gue waktu masih bocil takutan orangnya, gue tetap di dalam selimut tapi nyari-nyari guling. Itu setengah jam ngubek-ngubek ke lantai bawah, kok nggak ketemu gulingnya. Buka selimut, gulingnya ada di belakang punggung. Nah, pengalaman yang kayak gitu tuh semua orang ada gitu. Atau enggak pas gue di Bali pertama kali lagi tidur terus ada orang yang duduk di kasur. Gue buka mata, orang tersebut pakai jaket, tangannya sedang nyandar ke pinggir badannya tapi di kasur. Jadi duduknya di sebelah kasur. Terus pas gue pegang-pegang tembus ininya. Waktu gue berkedip orangnya hilang gitu. Nah pengalaman seperti itu ada, my bre. Pengalaman seperti itu ada. Tapi tetap ketika mau nyari penjelasan saintifiknya ya nggak ada orang-orang yang ngejelasin ke sana, kecuali energi berkumpul di situ. Lalu kemudian merangsang, men-trigger indra perasa kita, sehingga seakan-akan ada sesuatu di sana gitu. Nah cuma kayak gitu doang penjelasan saintifiknya. Perkara Khalid bin Walid juga ya, itu kan pengalaman individu, empirisnya individu gitu. Nggak bisa dibilang semua orang merasakan yang dirasakan Khalid, semua orang merasakan apa yang gua rasakan, semua orang punya pengalaman berbeda-beda mengenai perkara hal goib tersebut gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan lu, bisa kita anggap sebagian itu ada manusia yang ketika dia mengaku mengalami pengalaman tersebut bisa saja dia sedang berhalusinasi ataupun delusi. Bisa saja. Bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saja. Contoh misalnya kita ambil case Santo Paulus ya. Ini di agama kekristenan dan ini gua akan bawakannya dengan bahasa saintifik. Santo Paulus dia pernah dikisahkan dalam perjanjian baru itu dia bertemu dengan sosok Yesus gitu kan, sosok Yesus gitu. Lalu kemudian entah bagaimana ceritanya kisah tersebut masuk ke dalam medis. Lalu di medis dijelaskan bahwa apa yang dialami Paulus itu kemungkinan besar adalah
gejala epilepsi yang datang dari temporal lobe. Apa tuh bagian otak depan? Ya, epilepsi dan juga beberapa penyakit psikologi lainnya yang bisa menimbulkan halusinasi, contohnya skizofrenia juga ada. Iya, tapi kalau ke Paulus ini lebih ke epilepsinya dia, lebih ke ada gangguan di lobe otak bagian depan sehingga menyebabkan halusinasi bertemu Yesus. Sehingga apa coba? Di Irlandia gejala epilepsi yang spesifik tersebut disebutnya apa? Santo Paulus syndrome. Jadi apa yang lu bilang itu bisa dibenarkan. Bisa jadi halusinasi, bisa jadi nyata gitu. Nah, kita sebagai manusia yang awam ini belum punya batas pembedanya. Gitu. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau kita ketika saya mempelajari Islam, dikatakan bahwa tugas sekarang iblis dan jin itu adalah menghasut manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan dan berbuat maksiat. Dan kita manusia secara psikologi dan secara saintifik kita memiliki sebuah hawa nafsu ya. Nah, perbedaan hawa nafsu dan bisikan jin itu bagaimana cara kerjanya? Contoh, ketika saya ingin melakukan tersebut, apakah itu karena kehendak dari setan atau kehendak dari nafsu? Bagaimana cara membedakannya? Cakep. Tadi aku udah ya. Nah, sekarang Gurunda, tafadhol. Satsugi juga. Iya, gimana? Membedakan ini tuh godaan buat dosa. Iya, baik. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu ya, memiliki kesempurnaan, memiliki perangkat, memiliki perangkat suaranya Juma. Gimana? Tunggu, sahabat. Suaranya hilang. Gimana sekarang? Ada yang noise, sakit kuping. Oke, bisa. Oh, dari Zeto itu. Lanjut Gurunda. Masih kecil suaranya Gurunda. C, tes mic, tes 1 2 tes. Bagus. Iya. Tolong tutup dulu yang lain, noise. Oke. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu adalah merupakan satu sistem perangkat yang berkesinambungan dengan alam semesta. Contoh misalnya adanya makanan. Pada diri manusia itu ada perangkat di mana ada yang disebut rasa lapar. Ya. Ketika rasa lapar itu tidak ada pada diri manusia, maka tentu manfaat daripada makanan yang diadakan kemudian itu tidak ada. Nah, begitu juga terkait dengan rasa takut. Ya. Atau yang menjadi pertanyaan adalah apakah syahwat dan juga iblis itu adalah hal yang berbeda. Jadi keberadaan daripada syahwat atau nafsu yang ada pada diri manusia mencerminkan bahwasanya memang pada diri manusia ini ada perangkat di mana perangkat ini sebagai sinyal akan adanya pengaruh dari luar. Nah, apa pengaruh dari luar ini? Inilah yang disebut kemudian roh jahat atau iblis atau setan. Jadi pada diri manusia ada perangkat di mana manusia itu syahwatnya bisa kemudian membuat manusia itu sendiri melakukan satu kejahatan. Karena pada dirinya ada perangkat yang bisa menerima sinyal daripada pengaruh kejahatan itu yang disebut iblis ini. Andai saja kemudian pada diri manusia itu tidak ada sinyal, tidak ada alat penangkap sinyal yang kemudian menjadi deteksi daripada iblis, maka manusia itu tidak akan terpengaruh dengan itu. Tidak akan terpengaruh. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai manusia melakukan kejahatan, apakah itu ada unsur dari dirinya sendiri atau ada unsur dari luar atau makhluk gaib?
saya katakan bahwasanya pada diri manusia itu ada perangkat, ada alat pendeteksi yang kemudian mampu dideteksi oleh makhluk gaib, dalam hal ini iblis, untuk menjadi jalan masuk ke dalam dimensi manusia. Sama seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan surah Al-Baqarah, berdasarkan dengan bagaimana iblis ya mencobai daripada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi. Jadi ketika kemudian Tuhan menciptakan manusia, di situ ada perangkat yang digunakan iblis sebagai jalan untuk masuk. Apa itu? Syahwat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, Saudara Zito. Jadi sebuah keinginan dari manusia itu berasal dari setan, dari jin gitu, Ustaz. Enggak, ada perangkat, ada alat pada diri manusia memiliki kehendak bebas yang kemudian menjadi ruang bagi iblis, bagi setan untuk masuk mempengaruhi manusia untuk melakukan sesuatu yang menyimpang. Begitu juga ada pembanding, ada alat yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia untuk mengontrol itu. Apa itu akal? Ada akal untuk mengontrol itu. Ada akal untuk mengontrol. Jadi pada prinsipnya manusia itu sempurna, tetapi pada dirinya ada perangkat-perangkat di mana makhluk gaib itu bisa masuk untuk merusak. Itulah yang disebut syahwat. Nah, tanpa syahwat pun manusia tidak sempurna sebagai manusia. Dia akan menjadi sama seperti batu manusia itu. Kalau tanpa syahwat, dia akan sama seperti malaikat. Tidak memiliki keinginan di luar daripada apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Jadi keinginan baik datang dari kita, keinginan jahat datang dari pengaruh jin, setan terkutuk. Gitu, Ustaz. Keinginan jahat itu juga muncul dari kita karena potensi itu ada pada diri kita. Gitu loh. Manusia itu punya nafsu jadi gitu. cara membedakannya itu bagaimana, Ustaz? Nah, itulah butuhnya kitab suci. Itulah kitab suci. Untuk kemudian mendeteksi bahwa ini adalah pola yang dilakukan oleh gangguan iblis. Dan ini memang murni dari manusia itu sendiri. Contoh misal dilakoni oleh manusia. Misalnya, contoh ya, berzina. Contoh berzina. Ketika kemudian manusia itu melakukan tindakan yang saya katakan tadi, berzina, ada perangkat-perangkat pada diri manusia yang menangkap sinyal itu bahwasanya ternyata melakukan satu tindakan persinahan, dalam hal ini persetubuhan, itu bisa melahirkan suatu kepuasan tersendiri. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh iblis kemudian untuk menggiring manusia melakukan hal tersebut secara berkesinambungan. Nah, ketika kemudian ada keinginan ini muncul, maka ditunggangilah kemudian iblis. Gitu. Baik, Ustaz, tapi pada faktanya iblis jin tersebut tidak semuanya langsung menyuruh kita melakukan kejahatan. Ada beberapa kisah ya, ataupun sebuah ketika jin itu dia tidak langsung menyuruh berbuat jahat, dia berbuat baik terlebih dahulu. Setelah itu digiring gitu. Nah, jadi bagaimana cara membedakannya dengan kebaikan yang betul-betul dari kita ataupun kebetulan dari dia? Maksudnya kebohongan dari dia gitu. Karena ada jin yang ketika itu dia membisikkan bahwa itu baik. Ketika diikutin, diiring lagi akhirnya sesat. Itu gimana cara membedakannya, Ustaz? Karena banyak orang yang tersesat pada jalan itu. Iya, baik. Jadi Al-Quran itu menarasikan dengan sangat jelas. Ketika kemudian ada perintah dari Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian iblisnya tidak mau memberikan hormat kepada Nabi Adam disebabkan karena iblisnya merasa lebih tinggi kedudukannya daripada Adam alaihissalam. Nah, lalu kemudian iblis itu bersumpah di hadapan Allah bahwa karena engkau telah menghukumku sesat, maka kata iblis, saya akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian bisa membedakan bahwasanya ini adalah perbuatan iblis maupun perbuatan diri kita sendiri? Itu sangat jelas bisa terdeteksi gitu loh. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan terhadap manusia, maka itu pasti datangnya dari iblis. Itu datangnya Pak dari iblis. Baik Ustaz. Tapi kalau dipikir-pikir ya Ustaz, sebetulnya iblis ini memiliki prinsip dan sebuah kepegangan teguh yang sangat kuat itu menurut saya. Karena gini, dia secara sadar dia adalah makhluk yang paling bertauhid kepada Allah. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin ini pendapat saya boleh dikoreksi Ustaz. Dia tidak mau bersujud kepada selain Allah. Makanya dia menolak hal itu. Di situ dia mempertahankan tauhid. Bukankah itu hal yang benar kalau kita lihat dari berbagai sisi? Justru kalau saudara saya mengatakan dia hanya ingin tunduk kepada Allah, buktinya dia tidak tunduk, kan perintahnya untuk sujud menghormat kepada iblis. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Diperintahkan kemudian ketika Allah menyatakan kepada mereka makhluk gaib, aku akan menciptakan manusia. Perintahnya jelas. Sujudlah engkau. Iya. Tapi kan dia jelas. Sujud. Dan Allah kan Maha tahu, dan Allah sudah tahu iblis itu tidak akan bersujud. Kenapa Allah tidak menghukum iblis karena dia tidak bersujud? Padahal Allah sudah tahu dia tidak akan bersujud. Apakah ini dari skenario Tuhan? Ya, itu bisa jadi skenario Tuhan. Bisa jadi. Itu skenario. Iya, karena kita dikatakan dalam Al-Quran, ya kita tidak punya daya untuk mempertanyakan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan ini. Tetapi kitalah makhluk ini yang ditanya, kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu melakukan ini. Seperti itu. Tapi agak bentar Ustaz, ini saya agak ngeblank dikit nih Ustaz. Nah, ketika Tuhan di situ Maha tahu, kenapa dia harus menanyakan kepada manusia lagi? Kenapa kamu melakukan itu? Padahal Tuhan sudah tahu apa yang dilakukan dia. Oke, baik. Tuhan itu sedang berbincang dengan makhluk yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Sementara Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Kalau kita manusia, makhluk, malaikat, jin dan seterusnya menunggu untuk sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 4 tahun. Tuhan tidak menunggu. Ini 4 hari lagi akan. Tuhan itu tidak menunggu karena Tuhan tidak terikat waktu dan ruang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah mempertanyakan? Kenapa kemudian Allah menciptakan? Ya, karena Allah mengatakan. Maka ketika Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, justru karena Allah tahu. Seperti itu. Cuman masalahnya sekarang ketika kita menganggap bahwasanya apa yang ada pada diri Allah itu sama seperti apa yang ada pada diri manusia, sehingga kita mencoba mengukur pencipta langit dan bumi, pencipta kita dengan ukuran manusia, dengan ukuran makhluk. Oke, baik, selanjutnya ada Give Me Number 9. Ini Muslim atau Kristen? Oke, saya Mbak Sadah sudah. Silahkan Pak. Jadi saya di Soneva. Dia mualaf bareng saya live yang kemarin. Nah, kami ini berdua awalnya tadi sebelum kami nge-live di sini, saya Seto sama Volta atau Raihan sebut namanya, kami ngobrol di WA di voice call kan. Kami ngebahas perbincangan yang kemarin. Akhirnya kami mutusin buat nanya, apakah setan atau makhluk-makhluk gaib yang ada dalam agama itu dapat dibuktikan secara saintifik. Nah, Nevlos nyuruhnya buat join aja ke sini, makanya kami pun join aja.
si Bang Nevels bilang kalau naik aja biar abang yang perhatian nanti kalau ada sesuatu biar abang tulis bantu di WA. Jadi ya kami ya Zeto awalnya jadi perwakilan jadi tapi saya masuk ke sini ya untuk nemanin aja ya. Nemanin aja. Nggak tahu ditanya pendapatnya karena kami berdua di sini temenan. Oh gitu. Bisa tarik nafas dulu, give me. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bang Zuma? Saya? Ya. Gimana ya? Kayak sih pertanyaannya udah disampaikan sama Zeto, jadi saya nggak ada itu aja pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan saya udah ditanya sama Zeto. Oke. Saya ingin membuka kembali bagaimana cakrawala berpikir kita sehingga memiliki kerangka di dalam menemukan suatu kebenaran yang absolut. Kepada adik-adik saya berdua, ketika Anda menemukan satu kejadian, ada seorang anak kecil yang kemudian dizolimi oleh seseorang. Kemudian anak kecil ini meninggal dunia karena kematian itu adalah hal yang absolut adanya. Mau lari kemanapun kita, mau seyakin apapun kita tentang tidak adanya kematian, apapun keyakinan kita, latar belakang kita, pasti kita tahu kematian itu pasti ada, apapun itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada adik-adik saya, ketika kemudian ada seorang manusia, ya kita anggap adanya seorang manusia yang dibunuh oleh manusia. Misalnya si A dibunuh oleh si B. Matilah si A. Tanpa seorang pun yang mengetahui selain si pembunuh. Kan gitu. Maka si pembunuh ini kemudian tidak ada sanksi yang diberikan kepada dia. Tiba-tiba kemudian yang dibunuh ini meninggal akibat dari penganiayaan. Nah, apakah saudara Adinda Zeto akan mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi kelanjutan daripada episode itu? Pembunuhan itu berhenti, pembunuhnya pun hanya hidup sampai ajalnya tiba. Setelah masa yang akan datang, masa itu tidak ada. Kalau di dalam beragama Islam kan masa itu ada. Tapi ketika kita memungkiri akan adanya hal yang gaib, kehidupan yang gaib, apakah kita ingin mengatakan bahwa tidak ada pengadilan nanti? Jadi orang yang sudah mati tadi ya mati aja seperti itu. Orang yang membunuh tadinya yang kemudian mati ya mati aja, menghilang tanpa adanya kehidupan setelahnya. Bagaimana menurut adik Zeto? Apakah tidak ada lagi kehidupan berikutnya? Pertanyaannya Guru, sebelumnya saya kedatangan teman saya yang bernama Volta. Tolong host naikin teman saya namanya Volta di bawah yang bisa join diskusi kita dan insya Allah bisa memberikan jawaban yang pas. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Kalau kita lihat dari segi membunuh dan dibunuh, setiap negara mempunyai peraturan. Setiap negara punya peraturan dan secara morality dan humanity ya memang aturan itu memang harus ditegakkan. Gitu. Ya, maksud saya tidak ada yang mengetahui. Yang dibunuh tidak ada yang mengetahui. Iya. Hanya pembunuh yang melihat dan mengetahui akan apa yang ia lakukan. Menurut adik saya, apakah ada kehidupan setelah itu dilakukan terhadap yang dibunuh dan pelaku pembunuhan? Baik, terima kasih. Kalau menurut pandangan pribadi saya, ketika seseorang dikatakan mati, sel-sel otak ketika seseorang dinyatakan mati, maka sel otaknya sudah tentu tidak akan bekerja lagi dan dia tidak akan merasakan sakit pun. Ketika dia mati, ya mati total, gitu. Apakah ketika dia mati dia masih bisa berpikir? Enggak, maksud saya, apakah si pembunuh dan juga yang dibunuh berhenti sampai di situ?
nggak akan ada Coba lagi kehidupan agak dijelasin setelahnya. itu apa yang coba jelasin lebih rinci itu biar kami ngerti. Misalnya, Ini agak ambigu itu. misalnya gini, saya ngambil contoh ya supaya kita nggak bingung. Saudara Seto dibunuh oleh Volta, dan pembunuhan yang dilakukan ini tidak diketahui oleh siapapun, hanya saudara Volta seorang diri. Pertanyaan saya, apakah hanya berhenti sampai di situ aja? Nggak ada lagi pengadilan, nggak ada lagi kehidupan setelahnya untuk melanjutkan perkara yang saudara Volta lakukan terhadap Zeto. Kalau emang gak ada saksi, ya udah nyampe situ aja berhenti. Tapi kalau misalnya ada bukti dan ketemu pelakunya, itu mungkin bisa diadilin. Tapi kalau nggak ada yang nemu, ya udah berhenti di situ. Jadi maksud saya gini, bukan dari aspek duniawi, tetapi kehidupan atau keberadaan atau keadaan di balik kehidupan. Ketika kemudian Zeto mati dikarenakan dibunuh oleh saudara Volta, dan kemudian Volta esok hari setelahnya juga meninggal dunia atau mati, apakah perkara yang dilakoni pada saat hidup berdua, ada dibunuh dan ada yang dibunuh, itu tidak ada kelanjutan? Itu masuk ke ranah pseudosains ya, atau teologi. Itu bukan, saya nggak berani jawab bang. Itu bukan ranah saya. Coba Anda gunakan logika Anda saja. Logika Oke, Anda. kalau pakai logika saya, kalau logika saintis, ketika kita sudah mati, sel-sel di otak kita itu sudah mati total dan gak ada kesadaran lagi. Udah sampai di situ aja. Oke. Ketika mati ya sudah mati. Oke, baik. Nah, saya akan balikkan pertanyaan ini. Sebelum Anda hidup, Anda adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti Anda adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Betul atau tidak? Atau memang Anda ini ada dari sejak adanya yang dikatakan kata ada itu? Atau Anda justru berada dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Anda kan tadi mengatakan Kalau secara logika ya, saya ada karena ada hasil hubungan orang tua saya. Hubungan biologis. Kalau secara logika, hubungan biologis. Hubungan biologis yang mengadakan Anda sehingga Anda ada, ya kan? Nah, sekarang sebelum orang tua Anda melakukan hubungan biologis, dia kan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya itu kan ini hasil reaksi di tubuh kita. Nah, itu dia. Aja. Artinya kan gini, saudara Volta tadinya kan tidak ada. Anda akui tidak itu? Iya, terus? Nah, sekarang Anda itu ada. Berarti sesuatu yang tidak ada bisa jadi ada. Iya, karena reaksi-reaksi kimiawi di tubuh kita itu sangat kompleks. Ya, pasti ada yang mengadakan atau Anda sendiri yang mengadakan? Ya, reaksi-reaksi itu yang buat saya ada. Iya, reaksi adakan. Ya, itu reaksi dari hubungan biologis. Nah, itu reaksi dia. dari hubungan biologis. Oke. Berjalan sendiri. Secara logika kemudian, apakah ketika percampuran dua unsur itu bisa mengakibatkan satu unsur yang menjadi individu baru tanpa adanya unsur yang menyebabkan itu bisa terjadi? Oke, saya ambil contoh ya. Misal pembakaran hidrogen dengan oksigen. Itu reaksi pembakaran di termokimia mungkin kelas 11 ada tuh. H2 plus O2 jadi H2O. Nah, misal saya membakar itu dan jadilah air. Ya, jadi gini. Ketika kemudian adik-adik ini menarasikan berasal dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sekarang kan Anda menjadi pribadi utuh, bisa berbicara, bisa bergerak, bisa kemudian bernapas, bisa tidur, bisa makan dan seterusnya. Artinya berasal dari sesuatu yang tidak berdaya menjadi berdaya, kan gitu. Nah, kalau narasi yang Anda bangun kemudian setelah manusia itu mati dengan aspek apapun menjadi penyebab kematiannya, maka tidak ada lagi perkara berikutnya. Maka kalau ini yang menjadi tolak ukur di antara seluruh manusia, maka dunia ini akan hancur.
Baik, kalau begitu apakah ada bukti saintifik mengenai terciptanya Adam? Ya, buktinya segala sesuatu, coba Anda tengok ke belakang. Segala sesuatu itu pasti ada sumbernya. Bapak Ustadz menjelaskan sumber penciptaan dan bagaimana terciptanya secara saintifik, secara jurnalistik, kehadirannya bagaimana, fungsinya bagaimana. Inilah yang disebut dimensi iman. Segala sesuatu. Tunggu. Contoh misalnya, ketika pola yang Anda bangun ini terikat dengan setiap manusia, maka kekacauan akan terjadi di atas muka bumi ini. Contoh misalnya, Anda mengatakan bahwa tidak ada aspek kemudian yang akan menjadi tolak ukur keberlangsungan kehidupan setelah kehidupan di atas muka bumi ini. Maka orang semua bisa melakukan tangannya untuk menghentikan keberadaan seseorang. Misalnya saya nggak senang sama Anda, ya boleh jadi saya bunuh Anda. Karena setelah itu Anda akan menjadi sesuatu yang tidak ada dan tidak akan ada lagi. Ada setelahnya. Iya kan? Ya karena norma-norma sosial itu berlaku untuk mengurangi kekacauan yang ada di muka bumi ini. Nah itu dia makanya. Berarti struktur yang ada pada diri manusia menghantarkan kita harusnya mengetahui keberadaan kita, bahwa aspek yang dibutuhkan kemanusiaan itu adalah logika yang mengantarkan kita kepada kebenaran absolut. Ya karena Nah, baik, terima kasih. Sebelum datangnya agama, pada faktanya sebelum datangnya agama, moral norma itu juga sudah ada. Iya, sudah lama ada. Oke. Lama datang. Itu dia makanya, karena pada diri manusia itu sudah ada aspek yang ditanamkan oleh yang membuatnya untuk memahami itu. Makanya manusia itu sempurna, berbeda dengan hewan. Sebesar apapun tubuh daripada hewan itu, dia tidak bisa berkarya. Kenapa? Tidak ada unsur akal yang mereka punya. Makanya semalam kan saya tanya, apakah Anda bisa menunjukkan akal Anda kepada saya, sehingga Anda kemudian mengatakan bahwa akal itu ada. Tapi nah, baik, kalau masalah akal, silakan Volta dijawab, Volta. Masalah akal, jawab Volta. Enggak, saya malah mau menyanggah yang soal karya ini nih. Nah, yang dimaksud dengan karya itu apa, Bang? Karya itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu karya. Ide kita ada bentuknya atau enggak? Ya, atau bentuk. enggak harus ada bentuk? Jelas. Ini bentuk yang kita lihat. Kita berbicara aspek logika aja dulu. Yang nyata dipandang kalau misalnya oleh kita ini mata. lagi berkarya, kita ini sebenarnya lagi berkarya apa enggak? Coba jawab. Ya kita lagi berkarya ini. Kita sedang berkarya. Kita sedang berkarya dengan lisan yang kita punya, kemudian kita menyampaikan pesan di mana pesan kita itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh yang mendengarkan. Itu karya. Oke, kalau kita generalisir dari sini, berarti topeng monyet juga itu monyet itu dia berkarya. Iya nggak sih? Dia menampilkan sesuatu yang menakjubkan sehingga orang-orang itu terhibur. Itu berkarya nggak? Betul. Betul kan? Tadi segala berarti melanggar itu. Gimana? Tadi abang kan bilang kalau hewan itu dia nggak bisa berkarya, sedangkan manusia itu dia sempurna bisa berkarya. Berarti kalau hewan tadi yang saya sebutkan, monyet itu juga kan berkarya kan? Maksud saya gini loh. Maksudnya gini, yang disebut berkarya itu adalah adanya kesadaran untuk melakukan tindakan. Adanya kesadaran untuk melakukan tindakan dan kemudian ada unsur tanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Coba Anda tanya kepada ya, monyet juga punya kesadaran. Ya sudah, sekarang tanya aja hewannya. Apakah yang mendasari mereka kemudian melakukan guling-guling di depan manusia? Bisa nggak dia mempertanggungjawabkan pernyataannya itu? Bentar, ini Volta kenapa turun? Sabar. Volta. Kenapa keluar? Host kenapa keluar? Keluar sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya ketika pola yang adik-adik lakukan ini menjadi satu unsur di dalam hidup kita, maka kehidupan manusia ini akan kacau. Sedikit-sedikit bunuh. Kenapa? Karena manusia tidak berpikir akan adanya kehidupan setelahnya. Boleh aku bertanya, Seto, boleh aku bertanya? Izin Gurunda, Seto, boleh aku bertanya, Bang? Tunggu, Seto, kawannya kemana?
Kalau Zeto udah syahadat lagi Bunda Rahma kalau Zeto. Ini Volta nih. Kita perlu tahu dulu backgroundnya dia apa. Aduh. Wah, hilang dua-duanya. Tadi Gurunda mantap tuh. Orang-orang pada suka Gurunda. Dimensi iman. Wah, beautiful. Itu orang-orang ateis tuh gini ya. Misalnya dia ada di atas pesawat nih, pesawatnya udah mau jatuh. Yang dia ingat itu pasti Tuhan. Dia akan berteriak memohon kepada Tuhan. Artinya dia hanya mengingkari atau dia hanya ingin hidup bebas kali ya kalau ateis. Ya, tapi nanti Bunda Rahma kita di topik ini dulu aja. Supaya Siap. mereka puas dulu. Duh, Volta kenapa keluar? Sayang sekali lu. Ini jadi- kapan ya kawan-kawan ya? Si Jadi Jetonya lagi. teman-teman untuk kemudian menyikapi pola pemikiran daripada teman-teman kita yang ateis ini, ya itu sesekali kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang justru akan mengagetkan mereka bahwa terlalu tinggi mereka bernarasi memahami tentang ilmu filosofi. Nah, Gitu kan. oke, sebelumnya maaf Gimana? tadi saya ditelepon sama paman saya. Maaf. Loh, voltanya gimana? Voltanya lagi Kirain nelpon Volta, nelpon paman. Lanjut aja dulu Gurunda. ya, paman saya nelpon wallahi. Ya? Sudah jelas suara saya? Iya, jelas. Oke, baik. Jangan dibully, saya masih belajar, astaga. Enggak. Toh ini toh voltanya kemana? Voltanya keluar, sabar. Kontakin tolong ya. Ivan, ini untuk yang belum ngeh ya, kalau Zeto sama Give Me Number, mereka berdua asalnya ateis 1, agnostik 1, kemarin akhir dialog udah syahadat, kembali ke dalam iman yang benar. Ini Volta baru. Maksudnya gini, ngata-ngatainnya coba terarah gitu loh. Gitu ya kawan-kawan, tolong. Sebentar, saya panggilin Volta dulu. Astaga. Lah, memang kalau mualaf langsung ngerti Islam gitu, Ikhwan, kan nggak begitu gitu. Kita ikutinlah sunnahnya Umar ibn Khattab gitu loh. Kita melihat yang zohirnya saja. Mengenai perkara batin itu kembalikan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Astagfirullah. Ini Volta dia nggak mau join lagi bang katanya. Udah katanya saya stop saja. Udah ada kesibukan. Ya wes, temennya yang lain lah. Coba. Tadi belum tahu soalnya backgroundnya Volta ini tuh umur berapa, background agamanya sebelum dia menjadi yang seperti ini itu apa gitu loh. Berarti nggak mampu hadapi Gurunda tadi tuh. Baru begitu dah nggak mampu ya. Tapi menarik banget loh tadi, mengguncang dialektika banget itu kepuasannya tadi. Yes, itulah. Indahnya dialektika. Jadi sampai di mana pembahasannya? Sampai ke saya bilang monyet juga berpikir. Ya, silakan Gurunda Zuma. Iya, gimana? Yang perkataan terakhir saya ketika Ustaz Zuma mengatakan berpikir karya adalah sebuah karya itu terbentuk dari cara berpikir dengan kesadaran. Berarti saya sanggah tadi berarti, dan monyet juga sadar, dan berarti monyet juga berkarya gitu. Iya, jadi karya itu adalah suatu tindakan. Itu jelas itu.
Jadi segala sesuatu yang memiliki tindakan itu berkarya. Perbedaannya kemudian kita dengan hewan, manusia melakukan suatu tindakan dan bisa kemudian memberikan instrumen penjelasan terhadap tindakan tersebut. Berbeda dengan hewan. Ketika hewan melakukan satu karya, mereka tidak mampu dan bahkan tidak menyadari. Ya namanya juga mereka tidak memiliki akal, tetapi dia hidup. Jadi apa yang mengikat daripada kehidupan hewan tersebut menurut penilaian kita itu adalah sebuah karya atau tindakan daripada hewan. Nah sedangkan manusia ketika berkarya, karyanya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh yang melakukan tersebut. Misalnya terjadi pembunuhan kan gitu ya, seperti yang saya analogikan. Adalah hal yang sangat naif sebagai manusia yang diberi akal, satu dibunuh, satu pembunuh. Kemudian berakhir kehidupan mereka keduanya. Setelah itu mereka tidak ada kehidupan berikutnya. Jadi ini adalah kehidupan kesia-siaan. Artinya kita masuk dalam dimensi keputusasaan. Kalau kita digiring dengan paradigma yang ada tentang pola ini. Contoh misalnya hewan itu kan bisa melakukan tersebut karena dilatih, benar tidak? Sama halnya juga dengan manusia, manusia juga dilatih dan manusia belajar. Apakah benar itu? Sepakat tidak? Betul. Iya betul. Nah, Ada di situ insting, hewan itu dinilai insting. juga bahwa apakah binatang tersebut juga memiliki kesadaran bahwa dia diajarkan sehingga dia mulai meniru. Karena belajar itu kan adalah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Benar? Iya, jadi gini. Seperti misalnya saya ambil contoh. Seorang burung beo yang senantiasa mendengar suatu pelafalan. Contoh misalnya Assalamualaikum. Ya, burung beo ini bisa jadi mengikuti karena keseringan mendengarkan itu sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengucapkan pelafalan itu. Tetapi ketika kemudian burung beo diminta untuk menjelaskan apa cakupan dari muatan pesan yang diucapkan, tentu dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cakupan itu. Berbeda dengan manusia. Makanya manusia itu diberi tugas untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Sama seperti orang gila. Jangankan hewan, orang gila. Ketika mereka melakukan satu tindakan yang menurut hukum itu melanggar, dia tidak bisa dihukum. Kenapa? Dia tidak dalam keadaan sehat. Dia dalam keadaan tidak berakal gitu loh. Nah, sedangkan jadi bisa dibilang manusia itu adalah makhluk yang sempurna, betul gitu Bang Zuma? Iya, jelas. Makhluk yang sempurna. Tapi saya mau bertanya nggak, kalau dengan sempurna ini, jika sesuatu mempunyai sebuah kekurangan, apakah masih bisa dibilang sempurna? Iya. Manusia itu sempurna, itu jelas itu. Tapi ada kekurangan. Bukankah itu membatalkan kesempurnaan? Contoh. Kekurangannya apa? Karena kalau kita lihat di kamus KBBI, sempurna itu ya sempurna, tidak ada kekurangan. Itu telah disepakati. Iya. Tetapi bagaimana bisa Ustaz Zuma mengatakan bahwa ketika sesuatu mempunyai kekurangan masih bisa dibilang sempurna? Iya, oke. Bagaimana? Baik. Kesempurnaan yang dinobatkan, yang dinisbahkan, disandarkan kepada manusia itu adalah kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bukan kesempurnaan paripurna. Karena kenapa? Dimensi manusia adalah dimensi makhluk. Setiap sesuatu yang disebut makhluk pasti memiliki kekurangan. Tapi dikatakan manusia itu sempurna karena dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dari segi apa sempurnanya, kalau boleh tahu? Ya, manusia bisa berkarya seperti yang Anda rasakan sebagai manusia. Belum ada makhluk di atas muka bumi ini yang menciptakan pesawat, bisa menciptakan internet, bisa seperti yang kita rasakan sekarang. Belum ada bahwa manusia bersaing dengan ayam. Apakah manusia bisa meniru kemampuan alokasi milik kelelawar ataupun IQ milik lumba-lumba yang dibilang lumba-lumba itu adalah makhluk paling cerdas daripada manusia? Ya, buktinya bukankah itu melebihi manusia? Tapi dari sisi yang lain, nah berarti tidak ada yang sempurna kalau begitu.
dari aspek makhluk memang tidak ada sempurna, tetapi dari aspek makhluk lain dibandingkan dengan manusia, manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Karena kesempurnaan paripurna itu hanya dimiliki oleh Sang Maha Sempurna. Siapa itu yang mengadakan segala apa yang Anda rasakan? Karena Anda tidak mungkin Anda yang menciptakan rasa manis yang ada pada diri Anda. Misalnya, lidah Anda bisa mengecap adanya rasa manis. Saya bisa merasakan manis karena saya punya indera pengecap. Siapa yang mengadakan indera pengecap yang ada pada diri Anda? Anda sendiri? Ya, bukan saya sendiri, tapi karena hubungan dari proses biologi orang tua saya, makanya saya terlahir dengan kompleks yang lengkap seperti ini. Coba Anda tanya kepada kedua orang tua Anda, seperti apa dia menciptakan dan membuat dan berkarya, bahwa saya membuat anak dan saya ciptakan anak saya sendiri, di mana saya menaruh rasa pengecap pada lidahnya. Itulah, sebentar Ustaz Zuma. Seharusnya bahasa itu bukan menciptakan, tapi membentuk, terbentuk gitu dari hubungan biologis, bukan menciptakan. Iya, sekarang begini, kalau Anda berbicara mengenai hubungan biologis, siapa yang mengadakan, siapa yang membentuk adanya rasa keinginan untuk melakukan satu tindakan persetubuhan antar bapak dan ayah? Siapa yang mengadakan itu? Tunggu. Siapa yang mengadakan adanya rasa keinginan untuk melakukan persetubuhan yang ada pada diri ayah dan ibu saudara? Siapa yang mencipta? Siapa yang mengadakan itu? Ya, rasa cinta timbul dari diri sendiri. Apakah benar? Loh, diri sendiri ini dari mana dia bisa kemudian menciptakan rasa itu? Bukankah rasa cinta yang ada pada hawa nafsu? Ya, karena manusia memiliki hawa nafsu. Oke. Sepakat kan bahwa manusia memiliki nafsu, benar kan? Yes, iya sepakat. Nah, sekarang permasalahannya adalah hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia, apakah itu adalah ciptaan manusia itu sendiri? Belum tentu ciptaan, manusia tidak menciptakan, tapi manusia itu mempunyai. Jangan bisa dijelaskan secara sains biologi. Oke, jangan terlalu jauh kita membahas ini. Saya ingin tahu, Anda punya rasa cinta, rasa keinginan? Punya. Nah, dari mana Anda memiliki rasa itu? Ya, dari keinginan saya sendiri, dari sifat kemanusiaan saya sendiri. Dan saya hadir karena hubungan biologi ibu saya. Kenapa diputar-putar terus seperti ini? Ya, sekarang saya tanya, apakah Anda yang menciptakan rasa keinginannya Anda? Saya tidak pernah merasa itu, tapi itu hadir. Kenapa bisa? Siapa yang menghadirkan itu? Ya karena saya manusia, saya tercipta dari hubungan biologis ibu saya. Ibu dan bapak saya, jangan berputar-putar, Ustaz. Enggak, saya tanya sama Anda. Anda kan memiliki rasa. Anda tidak bisa menafikan itu. Sekarang apakah rasa itu yang menciptakan adalah kedua orang tua Anda? Tidak. Nah, tidak, berarti ada unsur yang karena gini. Berarti dengar. Dari hubungan biologis terciptalah saya dan kemudian disusul dengan anatomi perasaan yang lain. Tunggu. Selesai. Anda yang mutar, bukan saya. Rasa keinginan yang tadi, adanya keinginan yang ada pada diri kedua orang tua Anda, siapa yang menciptakan itu? Menciptakan. Cipta berarti ada karya. Siapa yang mengadakan rasa keinginan yang ada pada kedua orang tua Anda? Apakah kedua orang tua Anda punya pabrik pencipta rasa keinginan? Jelas tidak. Nah, tidak. Nah, sementara rasa cinta itu, rasa keinginan itu ada. Berarti ada yang mengadakan itu. Bukankah ini lebih ke lompatan logika nggak sih Ustaz Zuma? Langsung mengaitkan langsung. Bukan loncatan logika, bukan. Tetapi kebenaran logika. Kebenaran logika itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya adanya sesuatu bukan dikarenakan manusia itu yang mengadakan. Contoh, rasa pengecap yang ada pada diri Anda. Apakah Anda yang memberikan, sebelah kiri adalah untuk mendeteksi rasa asin, sebelah kanan untuk mendeteksi rasa manis, bagian atas mengecam rasa pahit. Siapa yang mengadakan itu? Orang tua.
Orang tua Anda yang men-setting itu. Atau itu terjadi dengan sendirinya, dalam arti kata bukan orang tua Anda yang mengadakan. Tetapi berarti ada unsur yang kemudian gini. Saya dapat beberapa narasi. Ketika orang tua melakukan hubungan biologis itu sebab. Nah, ketika itu karena dari sebab timbullah sebuah proses dari situ sehingga menghadirkan manusia seperti saya sekarang. Yang saya tanya, keinginan yang ada pada diri orang tua itu siapa yang itu timbul karena proses. Itu timbul karena proses. Karena kita sepakat bahwa semua butuh proses. Nah, nggak mungkin instan. Nah, berarti ketika sepakat nggak? Iya sepakat. Berarti ada sesuatu yang mengadakan, kan gitu. Berarti ada sesuatu itu karena ada yang mengadakan. Kan gitu poinnya. Anda mengatakan adanya satu proses, keinginan, hasrat, ada syahwat. Nah, justru ini yang kita tanyakan. Apakah kalau berputar ke sini mungkin pasti larinya ke Adam ya. Sekarang kita bahas ke Adam lagi nih. Kan kata Bang Zuma, untuk bukti kehadiran Nabi Adam itu hanya dipercaya lewat iman. Kenapa nggak bisa lewat logika? Sedangkan kita mau berpikir. Sederhana, manusia yang normal adalah berpikir dulu baru percaya. Bukan percaya dulu baru berpikir. Masalahnya begini, alat yang kita gunakan untuk mengukur keberadaan suatu kebenaran itu adalah alat yang kita sendiri tidak mampu menciptakan. Gimana itu? Kita menggunakan akal untuk menerawang sebuah kebenaran. Lalu kemudian memberikan poin-poin. Oh, ini loh yang benar. Tapi tolak ukur yang kita gunakan itu adalah tolak ukur yang kita pinjam dari akal yang ada pada diri kita. Kenapa saya katakan kata pinjam? Karena bukan kita yang mengadakan logika itu. Kan sama halnya ketika kita melakukan suatu tindakan dengan pongahnya kemudian. Orang yang memberikan sebuah hal, misalnya gini, kita diberi duit. Dengan duit itu kita sombong. Dengan duit itu kemudian kita ponga. Sementara yang memberikan duit aja melihat kita, wah ini hebat kali dia, merasa jagoan. Padahal saya yang memberikan duit, kok dia yang merasa lebih hebat? Dia merasa sombong. Begitulah yang memberikan akal kepada kita. Kita sibuk mencari daripada bagaimana kebenaran itu ada. Kita sibuk mencari kebenaran itu. Tapi akal yang kita gunakan untuk mencari itu adalah hal yang diberikan oleh yang punya. Bukan kita yang punya. Ya, memang pada awalnya manusia juga dari sejak peradaban memang selalu mencari entitas yang paling tinggi di balik kuasa manusia. Oke. Saya ingin bermain logika dengan adik saya ini. Ketika Anda duduk, silakan abangku. Oke. Ketika Adinda duduk paling depan. Kemudian ada yang menyodorkan pensil kepada Anda. Anda terima pensil itu. Pertanyaan saya, dari mana orang yang di belakang Anda itu mengambil pensil? Coba diulang, maaf abangku. Ada yang memberikan pulpen dari belakang dan Anda terima pulpen itu. Pertanyaannya, dari mana pulpen ini diambil oleh orang yang ada di belakang Anda? Dari belakang. Dari belakang. Dia menerima dari mana? Ataupun dia ada dua jawaban, bisa dari belakang ataupun bisa dia punya sendiri. Dia dapat dari orang lain ataupun dia beli terus dia kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Kalau Anda menggunakan dimensi akal, maka Anda akan sampai kepada ketuhanan, keberadaan. Contoh dengan pertanyaan sederhana. Ya, contoh dengan pertanyaan sederhana. Ketika saya bertanya, dari mana orang ini mengambil pulpen? Anda mengatakan dari belakang. Berarti ada aspek yang memberikan dari belakang. Atau ketika dia menciptakan, berarti ketika dia menciptakan menurut Anda, berarti dia adalah Tuhan. Kenapa? Dia mampu menciptakan. Tetapi apakah kemudian ketika Anda menoleh, orang yang memberikan pulpen tersebut adalah betul-betul dia yang menciptakan pulpen itu dari tidak ada menjadi ada? Masuk. Masuk. Masya Allah. Terima kasih abangku. Masya Allah. Nah, inilah dimensi agama. Kita tidak bisa lepas dari itu. Siap.
Maka ketika kita mengatakan dia menerima dari belakang, ada yang memberikan. Siapa? Manusia yang di belakang. Terus di belakangnya siapa lagi? Manusia juga yang memberikan. Di belakangnya siapa lagi? Manusia. Sampai kepada nenek kita Adam alaihissalam. Adamlah yang memberikan pulpen itu kepada manusia sampai tongkat estafet sampai kepada Adinda Zeto. Sekarang pertanyaannya, Adam menerima dari mana? Iya. Karena segala sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan. Inilah yang disebut dimensi ketuhanan, Sang Khalik pencipta. Oke, saya kira gitu. Kita ngopi dulu sambil sapa Bang Handi. Kanda Handi. Terima kasih. Iya, sama-sama Dinda Seto. Barakallahu fikum. Yo, ya, yang di Asia, sabar. Percayakan sama Mujahidin Gasul Fikir di atas, terjawab kok. Lanjut, Bang Andi, Assalamualaikum. Kemana aja? Terakhir ketemu 97. Waalaikumsalam, biasa dari Burundi baru pulang. Burundi. Kok pergi nih bocah? Walah, hilang. Wah, ini host ini pasti nih. Aku baru pengen ngobrol sama dia, mau nanya-nanya sedikit apa gitu. Tapi kemarin malam sih aku dengar udah bersyahadat dia. Iya, alhamdulillah. Tadi yang voltanya itu, Bang. Voltanya itu loh. Yang tadi dicari itu. Aduh, malah hilang. Ya udah laporkan aja deh bahwa teman-teman udah sampai Jakarta. Tapi masih pada ngumpul di satu tempat di daerah Pondok Indah. Karena besok merapat ke kantor cabang di Bangka. Itu sih jam 2 siang jadwalnya. Bangka. Di Kemang. Oh, kirain beda pulau. Itu sih. Aku tadi curi-curi waktu buat pulang dulu. Kangen pulang ke kosan? Iya, ke kosan. Berapa lama Bang Andi nggak live? 4 hari ya. Ini Gurunda gimana? Udah ini belum? Udah apa? Udah siap ininya yang di UTST? Zeto mau naik lagi host, Zeto. Oke, baik, siap. Maaf ya, soalnya baru jadi admin nih, jadi host. Aman. Penrei. Everything is underwear. Siap. Sini dulu. Seto ya ini dia. Seto, mak kenal Seto. Halo, tes suaraku ada? Ada, mak kenal. Alhamdulillah. Mak kenal saya Marwoto baru apa? pulang. Selamat kenal, saya Marwoto baru pulang dari Burundi. Oh siap, salam kenal, saya Jeko dari Kepulauan Riau. Salam kenal abangku, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Saya mendengar diskusi Anda kemarin malam tuh 2 hari yang lalu ya sama Burung Dharma, sama lain-lain gitu ya. Kalau saya sih pengen tahu aja di gitu waktu Anda itu kosong benar-benar tidak mengenal Tuhan begitu. Sebenarnya Anda dari mana tadinya? Dari Islam kah atau dari mana? Iya, saya dari Islam, cuman saya kan ada tuh orang, maksudnya tuh ada tipe orang dalam mengikuti kepercayaan. Pertama ada yang mengikuti dari keturunan saja langsung percaya. Tapi kalau saya itu, saya lebih bersikap, saya ingin mencari sendiri, saya skeptis, dan saya punya sebuah perjalanan hidup saya, bertanya ini, bertanya itu, dan saya mempunyai beberapa pertanyaan besar dalam diri saya tentang eksistensi dan sebab akibat ketuhanan itu sendiri. Sehingga sampailah pada titik hari ini. Oke. Usia berapa sekarang boleh tahu? 25. Oh 25, udah dewasa lah ya. Terus kemudian gini ya, saya mendengar dari Bang Juma. Waktu itu saya memang nggak speak, saya lebih enak mendengarkan saja. Kalau udah Bang Juma bicara kan sama Bang Kores waktu itu, sama Bang Neplos kalau nggak salah ya, sampai dini hari ya, masih ingat ya? Masih ingat banget. Nah, berapa tahun kah Anda meninggalkan Islam terus kembali lagi? Berapa tahun? Sekitar 4 tahun abangku. Jadi 4 tahun tidak berterima kasih kepada yang mencipta. Iya, seperti itulah. Risau atau galau atau gimana? Saya merasa kebingungan.
bingung dan saya masih mencari jawaban atas pertanyaan yang hantui saya selama ini. Nah, dalam hal kebingungan itu tidak happy gitu. Apa yang Anda lakukan? Mencari guru kah atau mencari sparring atau mencari referensi atau apa yang Anda lakukan? No. Kalau saya tidak mencari sparring, saya kalau berguru saya terima semua guru, tetapi ketika sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal, saya tidak akan mengambil itu. Oke, baik. Artinya benar-benar akal Anda waktu itu mencari sesuatu dengan berakal. Tapi ada pertanyaan Bang Juma yang membuat Anda skakmat waktu itu ya. Kita review kembali ya, boleh ya? Iya, tentang akal. Nah, masih ingat. Anda kan punya akal. Tapi Anda ingin membuktikan Tuhan itu memang ada. Nah, berdasarkan dari situ pertanyaan Bang Juma membuat Anda mikir bahwa kalau Anda punya akal, tunjukkan akalmu sekarang juga. Waktu itu kira-kira apa yang Anda alami bisa menjawab pertanyaan itu gitu? Silakan. Baik, coba diulang Bang. Waktu itu Bang Juma minta kalau lu punya akal, tunjukkan akalmu. Kalau lu nggak bisa menunjukkan akalmu, berarti kau nggak punya akal. Begitu juga Sang Pencipta kan gitu. Kira-kira waktu itu apa yang Anda rasakan? Iya. Baik abangku. Saya akan menjawab pertanyaannya dan setelah menemukan jawabannya dari diskusi tadi, bagaimanakah cara menunjukkan akal? Yaitu pertama dengan cara berkarya. Berkarya adalah sebuah proses dari sebuah pemikiran yang terlahir dari cara berpikir, terus kita mediasikan, kita ekspresikan dengan sebuah kegiatan. Contohnya kita menulis, berbuat, dan berbicara. Oke. Gitulah cara menunjukkan sebuah akal. Namun akal tidak bisa ditunjukkan secara zat, tapi telah disetujui bahwa ini sudah lulus empiris, menunjukkan bahwa akal itu ada dengan bukti-bukti indrawi. Oke. Artinya ekses daripada berakal itu ada hasilnya, yaitu yang bisa dinikmati, yang bisa kita lihat, begitu ya? Karena ada akal. Iya, benar. Oke, baik. Bang Andi mohon izin sebentar kan dah. Yang pertama saya ingin sampaikan ya, sebelum dilanjut. Ini abang dari saudari Hesti menunggu saya untuk berdialog di koma sebelah. Sebelum saya pamit, saya ingin mengatakan bahwasanya terkait dengan API Apologet Islam Indonesia, itu kita sudah rilis adanya akun Telegram ya. Kita punya akun Telegram di mana teman-teman bisa join ya. Bisa join di sana, bio akun API di TikTok. Silakan sahabat-sahabat lihat di akun API yang ada di TikTok ini, kemudian Anda bisa join masuk ke Telegram. Sekira seperti itu. Yang kemudian yang terakhir, narasi terakhir buat adik saya Zeto, ketika saudara saya ini mengatakan bukti keberadaan akal bisa berkarya. Dengan adanya karya yang menjadi instrumen daripada akal ini, pembuktian secara narasi atau pembuktian secara praktek, maka manusia bisa mengetahui bahwa makhluk ini berakal. Hewan tidak bisa kemudian menarasikan apa yang ada di dalam benak atau sugesti daripada hewan atau insting hewan. Dia tidak mampu merealisasikan itu menjadi sebuah hal yang kemudian bisa dibaca secara akurat oleh dirinya sendiri. Sedangkan akal yang ada pada diri manusia bisa kita ketahui keberadaannya dengan pola yang disampaikan atau dilaksanakan atau dibuktikan dengan tindakan oleh manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melihat Allah, tetapi keberadaan Allah itu bisa dilihat dari karyanya. Kita adalah karya Allah, sehingga ketika kita ditanya tentang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik akal, kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran absolut. Itu dia. Itulah Allah yang berkarya kemudian menciptakan alam semesta ini. Tidak mampu kita melihatnya, tetapi kita bisa melihat dimensi keberadaannya melalui ciptaan. Saya kira begitu sementara dari saya. Masya Allah, terima kasih jawabannya Ustaz Bima. Iya, panggil aja Bang Suma, Dinda. Teman-teman yang ada di sini, terima kasih banyak.
hostnya luar biasa, belajar terus supaya Anda bisa menjadi host yang handal. Kalau perlu nanti terima undangan dari TV One untuk menjadi MC di sana. Masa Allah. Gitu. Saya pamit dulu sementara teman-teman. Adinda Seto silakan merapat untuk belajar terus dengan guru-guru kita yang ada di sini. Jangan sungkan bertanya sebertanya mungkin, sekritis-kritis mungkin, tapi niatannya bukan untuk mencobai tapi sekedar untuk belajar betul-betul. Saya pamit undur diri sementara. Saya ingin nyebrang ke sebelah. Bang Handi mohon dipertahankan komal kita ini. Ajak teman-teman kita yang ada di bawah untuk naik ke atas berdiskusi. Saya rasa teman-teman Oten juga ada yang ingin naik untuk berdiskusi. Nah, Dinda Seto ini kalau beliau sudah punya ruang kehausan akan ilmu, nanti kita akan perhadapkan dengan teman-teman Oten untuk berdiskusi. Beliau punya talenta yang sangat luar biasa menurut saya. Saya kira gitu sementara ya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Saya pamit untuk sementara, menyeberang ke sebelah, nanti akan balik ke sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.